Drama ini dimulai oleh dukun penipu bernama Nam Hanjun, diantar melalui Hotel MK Nobel sebagai tamu terhormat dari CEO bernama Lee Min Gyong. Hanjun berada di ruangan lain yang terkoneksi dengan pewawancara hotel yang menangani calon staf hotel. Hanjun memberikan pandangan dan masukannya kepada Min Gyong terhadap calon pelamar. Hingga suatu ketika Hanjun menerobos masuk ke ruang wawancara, usai merasakan energi aneh pada calon pelamar asing. Hanjun menampilkan tarian perdukunan lengkap dengan mainan dan kipas. Dia mengklaim bahwa semangat dendam seorang mantan karyawan melekat pada manajer hotel bernama Ko Juon. Hanjun kemudian mengungkap kebusukan Juon kepada Min Gyong yang telah melakukan pelecehan seksual dan mengasingkan mantan karyawan tersebut hingga dia bunuh diri. Alhasil Min Gyong meminta stafnya untuk mengeluarkan Juon dan memecatnya. Kerumunan orang berkumpul di luar kafe Minamdang keesokan paginya menantikan waktu buka. Di tempat tinggal gedung Hanjun berusaha membangunkan Nam Haejun mantan Badan Intelijen Nasional dan juga saudara perempuannya. Yang bekerja di kafe itu sendiri adalah Jonadan, dan pelanggan berdatangan mengagumi barista tampan Go Suchol. Saat itu mereka kedatangan tamu istimewa yaitu Kon Gichun, dan Suchol mengantarnya menuju ruang bawah tanah tempat Hanjun menjalankan bisnisnya sebagai dukun gadungan. Duduk di kursi yang tinggi seperti singgasana, Hanjun segera menyatakan bahwa Gichun berselingkuh dari istrinya dan kemudian dikhianati oleh selingkuhannya yang kabur membawa uangnya. Gichun terkejut Hanjun mengetahuinya, dia yakin Hanjun dukun hebat. Namun terungkap di waktu sebelumnya Hanjun menggali semua informasi mengenai Gichun melalui Yejun, termasuk fakta bahwa istrinya menggugat dia untuk tunjangan. Hanjun menyimpulkan bahwa selingkuhannya mempunyai kaki tangan berdasarkan pilihan pakaian dan catatan teleponnya. Dengan itu Hanjun bisa mengintainya. Suchul kemudian berada di tempat parkir mobil sebuah gedung apartemen di mana Suchul melihat selingkuhan dan kaki tangannya bersiap untuk pergi ke luar negeri. Saat ini Hanjun meyakinkan Gichun bahwa dia memerlukan jimat untuk bisa mendapatkan uangnya kembali itu tidak gratis. Usai melakukan kesepakatan, Hanjun memberikan jimat beserta alamat gedung apartemen kaki tangan selingkuhannya dan instruksi untuk menjaga pintu keluar utara. Gichun mengajak detektif polisi bernama Jang dan Kim untuk menangkap selingkuhannya. Jang dan Kim yang tidak percaya dengan mitos Hanjun dukun yang hebat. Namun segera keyakinannya berubah saat dia dan lainnya mendapati selingkuhan muncul di pintu keluar. Segera mereka pun menangkap selingkuhan dan anteknya. Di waktu berikutnya di kantor polisi dan kedua detektif itu menunggu seorang pemula muncul. Mereka kedatangan wanita bernama Han Jaehui yang dianggap mereka sebagai pemula. Saat itu Yejun menelepon berpura-pura menjadi penjaga pantai, memberikan informasi bahwa Juon dari Hotel MK Nobel berusaha kabur ke Tiongkok. Polisi Jang dan Kim meminta Jaehui untuk menunggu di ruangan ini. Namun saat di pelabuhan Jang dan Kim kewalahan mengejar Juon. Entah dari mana Jaehui muncul untuk menghentikannya. Bahkan Jaehui mengalahkan preman yang muncul untuk membawa Juon. Hanjun dan Haejun terkejut saat menyaksikan lewat CCTV. Hanjun mengklaim bahwa Jaehui adalah wanita idealnya yang bisa melindunginya. Sim, saudara dari mantan karyawan yang bunuh diri, berterima kasih kepada Hanjun atas bantuannya menghancurkan karir Juon. Para detektif kembali ke stasiun polisi tempat pemula mereka, yang sebenarnya detektif Na sedang menunggu. Jaehui memanfaatkan momen ini untuk memperkenalkan diri sebagai Letnan Han Jaehui, pemimpin tim baru mereka. Detektif Jang mengenali, dan reputasi Jaehui sebagai hantu kantor polisi Yongjin. Salah satu cerita di balik julukan itu melekat pada Jaehui, yaitu Jaehui memberantas kartel obatan terlarang Asia Tenggara dalam satu hari tanpa senjata, terbang di udara seperti hantu. Saat ini Jaehui membagi timnya detektif Kim dan Na akan menyelidiki kembali kasus Kang En-hye yang dinyatakan melarikan diri 1 bulan lalu. Jaehui menugaskan Jang sebagai rekannya sendiri. Di kafe Minamdang, Hanjun menerima telepon dari klien cebol. Dia khawatir suaminya yang bernama Shin Kyung-ho yang merupakan ketua grup SNH membuat masalah lagi. Hanjun memeriksa kamera dashboard dan rekaman CCTV yang telah diretas oleh Haejun. Salah satu film kamera dashboard telah dipotong. Jadi mereka meninjau rekaman yang disimpan dan menemukan bahwa Kyung-ho menabrakkan mobilnya ke pengendara motor saat sedang melakukan kencan terlarang dengan wanita lain.
Hanjun, Heijun dan Suchol menelusuri kembali jalur yang diambil Kyungho sebelum rekamannya dipotong. Hanjun mulai memikirkan gerakan Kyungho selanjutnya. Bertanya-tanya mengapa dia berada di area itu saat sekelompok pengendara sepeda lewat. Hanjun ingat Kyungho memposting foto dirinya bersepeda, dan mulai memindai peta mereka untuk mencari jalur sepeda tanpa lalu lintas pejalan kaki. Dia memilih Taman Peringatan Daen, tempat mendiang ibu Kyungho dimakamkan, sebagai tempat yang tenang dan akrab tanpa CCTV. Mereka dikejutkan kemunculan pengendara motor yang ditabrak yang ternyata masih hidup. Setelah menerima laporan, kasus itu dialokasikan ke Divisi Kejahatan Besar sebagai percobaan pembunuhan yang ditangani Jaehwi. Saat tiba di lokasi, Jaehwi bertemu Hanjun yang merupakan orang yang melaporkan kejadian ini. Jaehwi mengenali Hanjun. Jaehwi ingin tahu bagaimana Hanjun mengetahui bahwa ini bukanlah tabrak lari yang sederhana. Sebagai jawabannya diperkenalkanlah Hanjun sebagai dukun legendaris. Malam itu Nadan menyadari ada kantong sampah yang hilang di luar kafe Minamdang. Nadan memperingatkan yang lain akan kehadiran seseorang yang disebut penggemar gila. Pelaku sebenarnya adalah Jaehwi yang berjongkok di gang terdekat yang menggali sampah. Mereka melihatnya dan segera mengejar Jaehwi. Jaehwi digiring ke jalan buntu. Dia membuat jalan menuju atap rumah seolah-olah memiliki kemampuan super. Hal ini membuat takut kru Minamdang dan mereka berusaha kabur namun Hanjun jatuh ke tanah. Hanjun berdiri memandang ke atas ke arah Jaehwi. Esok harinya tim kepolisian melakukan penyisiran di persimpangan tempat terjadinya kecelakaan Kyungho. Namun masalah ini adalah titik buta CCTV. Dan Kyungho telah menghapus semua bukti, karena tidak ada pilihan lain mereka menyisir rekaman sebuah kendaraan yang melaju menuju persimpangan, hingga mereka melihat mobilnya. Menelusuri nomor plat melalui database mereka menghasilkan rinciannya. Terungkap bahwa Kyungho pernah menjadi tersangka pembunuhan sebelumnya. Namun kasusnya dianggap sebagai kecelakaan, karena bantuan kekayaan dan koneksi yang dimilikinya. Mendengar ini Jaehwi memutuskan bahwa mereka harus fokus mengidentifikasi penumpang atau selingkuhannya. Kyungho ada di rumah bersama sekretarisnya mengeluh sebab tidak ingin membuang mobilnya. Sebab modelnya adalah satu dari dua model yang ada di Korea. Hanjun melangkah masuk bersama istri Kyungho dan mengklaim bahwa roh wanita yang mengalami pendarahan hadir. 2 jam sebelumnya Hanjun memilah-milah laporan pembunuhan pertama Kyungho, hingga dia mengetahui bahwa Kyungho membunuh korbannya dengan mencekiknya, menggunakan tangan kiri sementara dia memegang vas di tangan kanannya. Saat ini Hanjun menyampaikan metode pembunuhan yang dilakukan Kyungho dengan cukup spesifik dan detail yang tidak pernah diketahui oleh polisi, sehingga Kyungho menganggapnya serius sebagai dukun. Hanjun kemudian setuju untuk membantu Kyungho menghindari tuduhan usai membuatnya bersumpah untuk menghindari insiden lain. Instruksi pertamanya untuk Kyungho adalah membawakannya mobil dan rekaman kamera dashboard sebelum polisi bisa mengetahuinya. Polisi menemukan mobil Kyungho dengan cepat keesokan hari. Mereka membutuhkan surat perintah untuk menggeledah dan menyitanya. Jaehwi kemudian mengajukan permintaan pada Jaksa Chadowon yang terkenal sebagai orang cerewet di kantor Kejaksaan Distrik Barat Seoul. Namun Dowon setuju usai berbicara dengan Jaehwi. Detektif Na ditinggalkan di stasiun polisi untuk menunggu surat perintah. Sementara tanpa mereka ketahui Heijun telah mengawasi mereka melalui CCTV mereka sendiri. Saat tim berangkat Heijun memberi sinyal pada Hanjun dan memulai hitungan mundur 5 menit, Hanjun dan Suchul mengikuti truk derek yang menarik mobil Kyungho ke kantor polisi. Sopir truk derek diberitahu di tempat barang rongsokan. Mungkin oleh Hanjun bermaksud untuk mengirimkan kamera dashboard ke tim Jaehwi. Detektif Nam menerimanya dan memanggil kembali anggota tim lainnya untuk datang. Saat melihat, kemudian teleponnya menyala dengan pemberitahuan surat perintah penggeledahan telah dikeluarkan. Tim Jaehwi dengan membawa rekaman dan surat perintah tiba di depan pintu Kyungho untuk menangkapnya. Kyungho mulai berteriak memanggil Hanjun yang berjalan keluar dan meyakinkannya bahwa dia akan segera dibebaskan. Jaehwi mengonfrontasi Hanjun memberitahunya bahwa dia akan mengungkap apapun rencana Hanjun. Pernyataan ini mengakibatkan Hanjun curiga bahwa Jaehwi adalah penguntit di kafe Minamdang. Hanjun berpikir bahwa Jaehwi akan berbuat sejauh ini. Hal itu membuat Jaehwi memberikan kejutan dengan menendang Hanjun.
Sementara Heijun mengenakan pakaian rapi dengan cara yang tidak biasa, menyamar sebagai sekretaris Hotel Nobel MK dan bertemu Inspektur Internal Chong Ki, yang merupakan orang yang menutupi kasus pembunuhan pertama Gyong-ho. Jae-hwi akhirnya membawanya ke ruangan interogasi. Saat itu Han Jun mengganggu dengan pernyataan bahwa rekaman kamera dashboard yang menjadi dasar penangkapan mereka diperoleh secara ilegal, dan oleh karena itu tidak dapat diterima. Mereka kemudian memeriksa CCTV stasiun polisi dan menemukan bahwa, walaupun kamera dashboard sebagai bukti tiba pukul 10.35 diterima detektif pemula, surat perintah baru diterima pada pukul 10.36. Itu artinya dianggap ilegal. Sebab bukti muncul lebih dulu daripada surat perintah, hal ini tentu saja membuat Gyong-ho dibebaskan. Saat keluar Gyong-ho berterima kasih kepada Han Jun, namun Han Jun marah lalu menendang Gyong-ho dan memperingatkannya untuk membantu para korbannya. Jae-hwi yang frustasi mengikuti Han Jun keluar dari stasiun polisi dan bertanya apakah Han Jun yang mengatur lalu mengirim kamera dashboard dengan cepat ke kantor polisi. Han Jun mengakuinya bahwa dia hanya menginginkan uang. Dan kilas balik Han Jun bersiap melatih Jae-hwi kecil. Han Jun mengungkapkan dia sedang dalam perjalanan untuk menjadi petugas polisi dan Jae-hwi kecil berencana mengikuti jejaknya. Saat ini Jae-hwi membanting Han Jun ke aspal dan mengingatkan Han Jun bahwa Han Jun pernah menjadi seorang perwira polisi. Jae-hwi berjanji untuk menangkap Han Jun sendiri jika Han Jun terus menempuh jalan yang salah. Kesalahan Jae-hwi dan pembebasan Gyong-ho telah diberitakan saat timnya kembali ke stasiun polisi. Pimpinan tidak senang dan tidak menyetujui desakan Jae-hwi untuk melanjutkan penyelidikan terhadap Gyong-ho. Namun Jang mengatakan bahwa pimpinan akan bertanggung jawab jika Gyong-ho melakukan kejahatan lain usai mereka gagal menangkapnya. Karena mudah terpengaruh pimpinan kemudian memerintahkan mereka untuk menangkap Gyong-ho. Jang telah menggunakan koneksinya untuk mengidentifikasi selingkuhan Gyong-ho, yaitu Min Yusan, namun Jae-hwi dan detektif Jang mencoba menanyanya jelas bahwa Yusan tidak ingin berurusan dengan mereka atau kasus ini. Malam hari Han Jun gelisah oleh kata-kata Jae-hwi, Han Jun memutuskan untuk menyerahkan Gyong-ho kepada Jae-hwi. Untuk ini dia menyusun rencana untuk menggunakan Jung Chong Ki sebagai umpan. Han Jun berencana menjebak Chong Ki dengan menyebarkan kabar bahwa dia akan memberikan bukti dari kasus Gyong-ho kepada CEO Lee Min Gyong. Mereka memperkirakan bahwa Gyong-ho yang tidak terlalu pintar atau tak terkendali akan mencoba membunuh Chong Ki sebagai akibatnya. Jika itu terjadi mereka akan menyelamatkan Chong Ki dan membuat kesepakatan. Rencananya Ye Jun akan memberitahu Chong Ki bahwa CEO ingin bertemu dengannya dan Su Chol akan memberitahu sekretaris Gyong-ho. Ketiganya keluar diikuti Nadan yang meninggalkan kuncinya di bawah pot di pintu depan. Jae-hwi melihat mereka dan menggunakan kesempatan ini untuk mengintip kafe Minamdang. Dia menemukan peta digital pelaku dan korban. Salah satu korban di layar adalah saudara laki-lakinya bernama Han Janjung. Menurut informasi mereka Jae-ung merupakan jaksa yang membebaskan Choi Yong-sop, namun kemudian dibunuh oleh Yong-sop. Tim Minamdang bekerja sama dengan CEO Min Gyong yaitu istri Gyong-ho dan melatihnya melalui pertemuan yang diatur dengan Song Ki. Dia menyita telepon Song Ki selama pertemuan mereka dengan alasan privasi saat mereka menyalin datanya dan meminta mengulur waktu. Min Yong meminta Chong Ki menyerahkan bukti kasus pembunuhan Gyong-ho sebelum rapat pemegang saham umum mendatang. Song Ki yang mempunyai rencana menggulingkan Gyong-ho meminta 10 kali lipat bayaran aslinya. Min Gyong yang terkoneksi dengan Han Jun memintanya untuk melakukan kesepakatan. Sebab mereka tidak akan rugi apa-apa. Sekretaris Gyong-ho memotret pertemuan itu. Pengintaian Jae-hwi terhenti saat kembalinya Han Jun, Heijun dan Su Chol. Jae-hwi bersembunyi di pakaian Han Jun. Han Jun mendengar suara telepon berdengung. Saat Han Jun membuka lemari, Jae-hwi melemparkan pakaian ke arah Han Jun. Jae-hwi lalu menanduknya sehingga menjatuhkan Han Jun yang kemudian Jae-hwi kabur. Esok hari Jae-hwi berada di kafe Minamdang bertemu dengan detektif Na. Jae-hwi bertanya kepada Na mengapa dia ada di sini. Na mengatakan dia melakukan penyelidikannya sendiri dan dia akan bertemu Han Jun sebab dia telah melakukan 3 reservasi bulan lalu. Ini kesempatan untuknya bertemu Han Jun.
Jae-hwi menuduh Han-jun berpura-pura menjadi dukun untuk menipu orang. Jae-hwi mengemukakan fakta bahwa Han-jun menjalani hukuman 3 tahun lalu karena merusak bukti. 2 tahun hari pembebasan Han-jun dari lembaga permasyarakatan Chonun, Hye-jun yang baru saja dipecat dari NIS ada di sana untuk menjemputnya. Bersama-sama mereka menemui Suchul yang mencoba dan gagal menjalankan agen detektif. Kantor Suchol nampak tua yang telah digabungkan dengan kuil perdukunan tua. Saat di luar Han-jun mendengar seorang ibu menelepon seseorang, mengeluh bahwa putra remajanya menghilang bersama buku tabungan dan capnya. Si ibu mencari bantuan kepada Suchul namun mencoba kabur saat melihat kantor bobrok penuh perlengkapan perdukunan. Han-jun memanfaatkan informasi keluhan si ibu yang dia dengar sebelumnya. Sehingga Han-jun dikira seorang dukun. Alhasil Han-jun diminta untuk membantunya dan menawarkan pembayaran. Segera ketiganya mengetahui bahwa putranya diintimidasi, hingga mengambil pinjaman ilegal dan melacaknya ke sarang rentenir. Putranya adalah Gyeong-jun, masih berstatus pelajar. Saat itu Nadan teman Gyeong-jun diancam oleh teman mereka yang mengambil uang usai meninggalkan sertifikat. Saat itulah Han-jun dan Suchol masuk. Kehadiran Suchol membuat para rentenir merasa takut dan menyerah. Nadan yang melihat aksi mereka terus menempel pada Han-jun, Suchul dan Hye-jun. Dan ia mencoba meyakinkan mereka untuk menerimanya. Selanjutnya Han-jun berminat mendirikan Minamdang dan menerima Nadan masuk ke dalam tim. Bingung bertanya-tanya mengapa Han-jun tidak fokus menemukan pembunuh Jae-jong kakak Jae-hwi. Han-jun menjelaskan mereka memerlukan uang untuk menghadapi siapapun yang melakukan semua hal yang membawa mereka semua ke sini. Saat mengobrak-abrik barang perdukunan di kantor Suchol, Han-jun menemukan simpul Gopuri. Suchol menjelaskan bahwa simpul Gopuri digunakan dalam pengusiran setan untuk menghibur orang mati dan Han-jun mengatakan pelakunya memegang simpul itu saat Jae-jong meninggal. Inilah sebabnya dia yakin bahwa pelakunya adalah seorang dukun atau terpesona oleh perdukunan. Segera mereka membangun Minamdang dengan konsep kafe. Kembali ke masa sekarang di mana Jae-hwi mengatakan bahwa dia akan memberi Han-jun kesempatan untuk menjelaskan mengapa dia membantu Yong-sop kabur. Han-jun tidak terkesan dengan pernyataannya. Mengatakan dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi detektif jika dia dibutakan oleh prasangkanya sendiri. Hal ini membuat Jae-hwi marah. Dia memberitahu Han-jun bahwa kesalahannya menyebabkan kematian Jae-jong. Dan bertanya kepadanya apakah dia meminta maaf kepada keluarga Jae-jong. Han-jun secara terbuka mengakui dia didera kesedihan setiap malam, namun tidak mengakui melakukan kesalahan apapun. Esok hari Jae-hwi mengungkapkan kepada Do-won bahwa dia menemukan Han-jun. Do-won bergegas dan bergabung dalam pengintaian Jae-hwi di luar kafe. Jae-hwi juga mengungkapkan Han-jun melaporkan percobaan pembunuhan Gyeong-ho dan membebaskannya dari tuduhan. Sekretaris Gyeong-ho akhirnya memberitahu pengkhianatan istrinya. Gyeong-ho tidak membuang waktu untuk mengancam akan membunuh Chong-ki jika dia tidak memberikan buktinya. Namun percakapan mereka disadap oleh kru Minamdang. Mereka melihat alamat pertemuan di pil. Gyeong-ho muncul di ponsel Chong-ki. Jadi kru segera membuntuti Chong-ki ke villa mereka, tidak menyadari Jae-hwi dan Do-won juga mengikutinya. Saat tiba di villa mereka diserang oleh penjaga keamanan yang mengelilingi mereka. Sementara Gyeong-ho memukuli Chong-ki, sekretaris Cho dan Antek Gyeong-ho membawa Chong-ki ke hutan bambu yang berbatasan dengan villa. Sementara kru Minamdang bertarung menghadapi penjaga keamanan mereka dan akhirnya menang. Jae-hwi menerima telepon dari detektif Jang. Kabar baiknya Yuson memberi mereka pernyataannya mengenai tindakan kriminal yang dilakukan Gyeong-ho malam itu, dan memberitahu mereka bahwa Gyeong-ho ada di villa tempat mereka tiba. Do-won tidak membuang waktu untuk memberi mereka surat perintah penangkapan. Di dalam hutan anak buah Gyeong-ho menjatuhkan Chong-ki ke kuburan terbuka. Sementara Gyeong-ho yang terpengaruh obatan terlarang mulai berhalusinasi melihat bayangan wanita yang dicekiknya.
Dia panik dan bergegas ke mobilnya. Melihat Gyongho muncul, Nadan mendekatinya dengan mengenakan topi perdukunan dan meraih Gyongho. Namun ini justru membuat halusinasi teror Gyongho bertambah. Dan segera dia pingsan saat melihat Heijun mengenakan hanbok putih dan topeng. Heijun dan Nadan mendengar Yaehwi dan Dowon di luar depan villa. Heijun meminta Nadan ke hutan untuk memperingatkan Hanjun dan Suchol. Di hutan, Hanjun dan Suchol berlarian menyamar sebagai roh jahat, membunyikan gong dan memutar tabung suara. Anak buah Gyongho masuk ke dalam hutan untuk menyelidiki, namun segera mereka menjadi mangsa Hanjun dan Suchol. Sendirian Chongki berjuang keluar dari kuburan terbuka. Segera dia dikejutkan kedatangan Suchol dan Hanjun. Tiga tahun lalu di ruang interogasi di mana Chongki membuat Hanjun sebagai polisi korup untuk melindungi reputasi kepolisian usai pembunuhan Jeijong. Bukti yang disematkan pada Hanjun termasuk transfer sebesar 10 juta won dari Hanjun kepada Sersan Jongman dari KCSI yang sedang diselidiki karena menerima suap. Menurut cerita Chongki, Hanjun melakukan kesalahan yang menyebabkan kematian Jeijong dan kemudian menyuap Jongman untuk merusak bukti dan menutupi kesalahannya. Bersama dengan kartu registrasi dan korek api yang ditemukan di laci, Hanjun membuktikan fakta bahwa dia adalah orang pertama yang tiba di TKP dan ia dekat dengan Suchol. Letnan menyaksikan pelaku kabur. Semua ini terkait erat dengan tuduhan Chongki bahwa Hanjun dan Suchol menyusun rencana untuk membantu pelaku yang membunuh Jeijong kabur. Di waktu sekarang Chongki masih tidak mau mengungkapkan siapa yang membuatnya melakukan semua ini. Hanjun mengancam akan meninggalkannya. Sebelum Chongki bisa mengambil keputusan, Nadan datang untuk memperingatkan Hanjun mengenai petugas polisi yang mulai mendekat. Pada saat petugas polisi datang, Hanjun sudah mengenakan kostum lengkap dukun. Melakukan pengusiran setan dengan Suchol yang berdoa di sampingnya. Jaehwi menemukan anak buah Gyongho di dalam kuburan terbuka yang takut akan roh jahat. Di luar villa, anggota tim detektif lain menghajar Gyongho yang terganggu hingga detektif Nam menabraknya. Mendengar teriakan membuat Jaehwi dan Dowon segera pergi. Ketika polisi menangkap Gyongho dan pasukannya, Jang menemukan laporan DNA kematian wanita yang disembunyikan di jaket Gyongho dan yakin bahwa Chongki pasti terlibat menutupi kasus ini. Dowon menyarankan agar mereka memasukkan Chongki ke dalam list orang yang dicari. Di semak-semak di dekat mereka, Hanjun dan Suchol menyuruh Chongki untuk mengangkat telepon. Chongki mengalah dan menyebut Inspektur Lee Minjun sebagai orang yang memberinya instruksi untuk merusak bukti. Suchol mengenalinya sebagai orang yang terkenal sebab melakukan kesepakatan korup sebelum membelot ke Chokang Konstruksi. Chongki mengatur pertemuan dengan Inspektur Lim dan mereka menuju ke rumahnya. Mereka tiba dan melihat tim dimasukkan ke dalam ambulans usai mengalami syok. Suchol mengikuti ambulans sementara Hanjun memeriksa rumah. Chongki mengetahui dari pelayan bahwa Lim menunggu kedatangan tamu yang tidak disebutkan namanya. Hanjun menemukan wadah teh yang diberi label dengan cermat, masing-masing mencantumkan tanggal buka dan juga obat untuk alergi kafein. Ini bertentangan dengan wadah teh yang telah terbuka yang habis diminum, di mana tidak berlabel dan mengandung kafein. Di sampingnya ada cangkir berisi teh namun tidak ada tanda-tanda digunakan. Suchol menelpon memberitahu Hanjun bahwa Lim meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. Hanjun menginstruksikan dia memeriksa bekas jarum di tubuhnya. Teori Hanjun adalah seseorang membunuh Lim dan membuatnya tampak seperti Lim meninggal karena syok setelah overdosis kafein. Sementara Jaehwi dan Jang mengetahui bahwa Yuson memberikan mereka kesaksian atas perintah Hanjun. Yuson juga tahu bahwa Gyongho akan berada di villa karena Hanjun. Ternyata Yuson mengikuti perintah Hanjun agar tidak menjadi target Gyongho berikutnya. Tim detektif menemukan Chongki keesokan harinya. Chongki terikat di permainan kapal bajak laut di mana kru Minamdang meninggalkannya di sana. Di waktu selanjutnya, Min Kyung mengundang Hanjun untuk melihat kantor baru yang dia peroleh usai berhasil menggulingkan Gyongho.
Hanjun memintanya mencari tahu siapa di konstruksi cokang yang dibina Inspektur Lim. Hanjun berada di rumah sakit tempat pengendara motor yang ditabrak Gyongho sedang koma. Jaehwi juga ada di sana dan memata-matai Hanjun saat Hanjun menawarkan kompensasi yang besar kepada istri korban. Hanjun yang tidak lagi dibuntuti oleh Jaehwi kemudian mengunjungi Abu Jeijong. 짜증나. 범인도 못 잡았는데 뭐가 좋다고 그러냐? Malam itu Jaehwi berkeliaran di luar kafe Minamdang. Hanjun mencoba meraih Jaehwi namun Jaehwi meninju wajahnya. Kemudian keduanya mulai berdebat. Hanjun menyebut Jaehwi seorang penguntit. Esok hari Hanjun menerima telepon dari pelanggan VVIP bernama Nyonya Kim yang percaya ada hantu di rumahnya. Hanjun kemudian mengambil kasus ini. Dia berjalan melewati rumahnya Nyonya Kim sementara Suchol mencari di luar. Heijun membantu semuanya melalui CCTV dan kamera yang disembunyikan di kacamata Hanjun. Di dapur Hanjun menemukan panci nasi yang salah taruh di depan lemari es. Tempat Nyonya Kim mengklaim melihat hantu. Menjelajah keluar Hanjun menemukan jejak kaki berbau menuju ke saluran pembuangan. Menjelajah keluar Suchol menemukan jejak kaki berbau yang mengarah pada anak laki-laki yang kotor dan segera menangkapnya. Namun anak itu meyakinkan orang yang lewat bahwa Suchol hendak menculiknya. Sehingga polisi dipanggil, Jaehwi dan Jang tiba di TKP dan memborgol Suchol. Hanjun turun tangan menunjuk anak itu sebagai pencuri yang telah membobol rumah Nyonya Kim. Dia juga curiga ada pencuri lain di pipa saluran pembuangan yang menuju halaman belakang rumah Nyonya Kim. Jaehwi memaksa Hanjun menemaninya menuju saluran pembuangan. Mereka turun dan menemukan anak laki-laki kedua yang lebih muda dari yang pertama. Mereka kemudian menemukan kain putih dengan tanda merah. Jaehwi memikirkan pembunuhan berantai Yungsop sementara Hanjun memikirkan Gopuri. Selanjutnya area di sekitar rumah Ibu Kim dipenuhi polisi, ambulan, dan tetangga yang khawatir. Hanjun mengumpulkan rekaman kamera dashboard dari mobil yang diparkir. Ini menunjukkannya sebuah mobil van hitam yang sering mengunjungi tempat itu. Yejun menemukan fakta bahwa van hitam ini dilaporkan dicuri, dan seseorang telah menyewanya menggunakan identitas yang dicuri. Sementara Suchol melihat pria mencurigakan yang memata-matai dari jauh. Hanjun segera bergabung bersamanya dan mereka mengikutinya. Yejun akhirnya mendapatkan sudut pandang yang bagus dari wajah pria mencurigakan itu melalui CCTV. Pria itu adalah Yongsop, segera Hanjun dan Suchol mengejarnya. Jaehwi dan Jang menuju ke lokasi Yongsop dengan mobil mereka. Sirena mobil mereka yang mendekat membuat Yongsop waspada. Hanjun menghubungi Jaehwi memintanya menahan pengejaran agar mereka bisa mengetahui siapa yang akan ditemui Yongsop. Jaehwi yang keras kepala menolak mendengarkan. Yongsop berlari dan mereka berempat mengejarnya. Namun sebuah mobil van hitam yang nampaknya dikemudikan Gopuri menabrak Yongsop dengan kecepatan penuh dan kemudian kabur. Jaehwi dan detektif mulai meminta bantuan sementara Hanjun diam-diam mengambil handphone Yongsop dari sakunya. Dowon berada di kantornya saat Jaehwi menghubunginya dari rumah sakit dengan kabar bahwa dia menangkap Yongsop. Jaehwi yakin Yongsop memiliki kaki tangan. Di waktu berikutnya Nadan menemukan mobil van hitam, namun jelas sudah ditinggalkan, dan dia tidak menemukan petunjuk yang jelas. Polisi juga hampir sampai sehingga Nadan mengambil kantong sampah dari dalam dan kemudian pergi. Kim adalah orang berikutnya yang memeriksa van itu sekali lagi. Dia menemukan darah di dalamnya. Kru Minamdang memeriksa kantong sampah yang dibawa Nadan. Mereka menemukan tanda terima palang merah yang ditujukan ke suatu tempat di daerah kumuh. Hanjun mencatat kemungkinan bahwa Gopuri sengaja meninggalkannya. Di kantor polisi Jaehwi memeriksa barang bukti. DNA di dalam van hitam cocok dengan DNA Yongsop dan DNA dari noda darah cocok dengan korban saluran pembuangan. Terlepas dari aksi Gopuri saat mengemudi mereka tidak menemukan DNA lain. Ditambah lagi mereka belum bisa mengidentifikasi korbannya. Hanjun dan Suchol tiba di tempat satu kamar yang kotor. Mereka menemukan foto korban di dinding dan rak bersih yang berisi sepatu korban saluran pembuangan, dan sebotol bensin.
Han Jun berbaring di tempat tidur tertempel di langit-langit di atasnya adalah foto Yangong bersama istri dan putrinya. Dia mengambil foto itu dan mereka berhasil keluar tepat pada waktunya saat Yehui dan Dowon muncul. Ye Jun mengetahui hari ulang tahun istri dan anak Yongsop namun dia tidak bisa membuka kode sandi handphone Yongsop. Han Jun memikirkan pesan tulisan tangan di belakang foto. Dia mencoba tanggal pembunuhan Junha yang merupakan pelaku pelecehan seksual terhadap putri Yongsop. Kata sandi pun terbuka. Jaehui dan Dowon juga menemukan rak dengan sepatu milik Yongsop. Ketika mereka melihat foto korban, Yehui mengenalinya sebagai Kang Ehnya gadis hilang yang kasusnya tidak pernah ditangani. Han Jun dan Suchol ke rumah sakit. Suchol merusak mobil detektif Na untuk mengalihkan perhatiannya. 아니 뭘 어쨌길래 차에 범퍼가 떨어져요. Sementara Han Jun menipu detektif Jang dengan tindakan dukunnya. 이신데 최영섭 씨하고 할 얘기가 있다고 이렇게 찾아오셨네. 네. Jang memberi waktu Han Jun berdua dengan Yongsop. Han Jun berpura-pura berbicara dengan hantu putri Yongsop, menggunakan detail yang ia duga dari foto yang dia ambil. Untuk membuat Yongsop agar mempercayai tindakan itu, Han Jun mencoba meyakinkan Yongsop agar ia mau mengungkap identitas Gopuri. Usai Gopuri membunuh pelakunya demi dia. Meski dia tidak pernah melihat wajah Gopuri, Yongsop juga yakin itu niat murni. Gopuri yakin bahwa mereka pasti mempunyai alasan yang cukup kuat atas pembunuhan itu. Jaehui menuju kamar Yongsop dan mendapati Han Jun kehilangan kesabarannya. Kekacauan terjadi saat Jaehui menarik Han Jun. Jaehui menyeret Han Jun ke atap. Saat dia mempertanyakan validitas kecurigaan Han Jun terhadap Gopuri, dia mengungkapkan bahwa dia telah melihat pelaku sebenarnya. 목격했어. 3 tahun lalu saat Jaehui mengejar pencuri stroberi dia menemukan truk berlumuran darah selama pengejarannya, dan mengikuti jejak darah dari truk ke gudang berasap. Di dalamnya terdapat tubuh pelaku pelecehan yang terbakar, sebotol bensin kosong, jarum dan Yongsop yang tidak sadarkan diri. Beberapa waktu kemudian Jaejong memberikan foto dari TKP itu kepada Han Jun. Jaejong menginginkan pendapat Han Jun mengenai alasan Yongsop yang tidak ingat apa yang terjadi, namun mengaku membunuh. Han Jun mengatakan ini adalah pertanyaan yang salah untuk ditanyakan. Masalah pentingnya yaitu mengapa Yongsop mengakui kejahatan yang dia tidak ingat pernah melakukannya. Keduanya menjelajah ke TKP menggunakan bukti yang sudah dikumpulkan. Han Jun menyebutkan bahwa si pembunuh akan menyeret korban, dan tidak sadarkan diri sebab pukulan sebelumnya dari truk ke gudang dan kemudian mencekiknya. Namun ada celah antara tetesan darah yang menodai tanah, tidak ada bekas tarikan dan tidak ada jejak kaki. Jaejong menceritakan bahwa petunjuk pertama di TKP melaporkan asap dan keadaan setengah sadar Yongsop. Han Jun mengatakan kadar katamin dalam darah Yongsop pada saat penangkapan akan membuatnya tidak sadarkan diri. Han Jun yakin Yongsop sedang dijebak dan dengan keterampilan yang diperlukan, untuk menggunakan bensinnya guna menghanguskan bagian luar tubuh, tanpa membakar organ dalamnya oleh seseorang yang berpengalaman di bidang ini. Mereka kemudian melihat kabur Gopuri, dari gudang mereka tidak bisa menangkapnya. Namun mereka menemukan lelaki tua yang punya cerita sendiri. Di hari kejadian lelaki tua itu melihat asap mengepul dari gudang dan kemudian Gopuri menghapus jejaknya dan pergi alih-alih mengambil truk. Jaejong menceritakan cerita lelaki tua itu dengan Jaehui dan memberitahunya bahwa mereka membiarkan Yongsop pergi. Jaehui kesal sebab Jaejong lebih memilih ucapan propiler daripada kata-katanya sendiri. Namun Jaehui segera senang saat dia mendengar propiler itu adalah Han Jun. Jaehui memutuskan memanfaatkan peluang lebih terlibat dalam kasus ini. Dia melihat saat Yongsop dibebaskan dari tahanan. Jaenjung memberitahu Han Jun bahwa dia menemukan mata rantai yang hilang antara Yunha, Yongsop dan si pembunuh. Dia menyuruh Han Jun datang ke tempat nanti dan menyiapkan berkas untuk diberikan kepadanya. Yehui membuntuti Yongsop hingga ke gudang dan mengonfrontasinya. Yongsop menjatuhkan handphone dengan video pembunuhan diputar di layar. Yongsop tertekan atas pembebasannya sendiri dan meminta Jaehui untuk tidak membencinya sebab Jaejong akan mati. Yongsop menghentikannya meraih handphone dan menjatuhkan Jaehui dengan pukulan di kepalanya.
Saat Jaehwi sadar, dia menghubungi Jaejong untuk memberitahunya mengenai video itu. Dan kata-kata tidak menyenangkan yang diucapkan Yongsop. Panggilan mereka terputus saat si Gopuri menangani Jaejong di apartemennya sendiri. Gopuri mencekik Jaejong dengan simpul Gopuri. Hanjun berjalan ke kompleks apartemen Jaejong. Ketika Gopuri menemukan file yang disiapkan Jaejong dan melemparkannya ke arah Jaejong. Di luar, Hanjun dan Suchol mencium bau asap yang keluar dari apartemen Jaejong. Di dalam, Gopuri membuat simpul Gopuri sementara Jaejong terbakar. Hanjun dan Suchol berhasil membuka paksa pintu. Hanjun langsung menuju Gopuri dan saat mereka berjuang dia melihat bekas luka bakar di lengan Gopuri. Gopuri berhasil kabur melalui balkon dan Hanjun menggunakan alat pemadam api untuk memadamkan api. Jaehwi tiba di tempat kejadian, tepat waktunya melihat tubuh Jaejong yang terbakar di bawah pergi. Dowon mendekatinya memperkenalkan dirinya sebagai jaksa yang bertanggung jawab dan mengatakan kepadanya bahwa mereka menemukan ID Yongsop di tempat kejadian. Yongsop melihat mereka berbicara dari jauh. Hanjun masih di apartemen tidak percaya bahwa ini adalah perbuatan Yongsop. Dia berteori bahwa Gopuri datang karena Janjung menemukan mata rantai yang hilang atau mengetahui kasus ini. 3 tahun kemudian Jaehwi masih tidak terpengaruh dengan cerita Hanjun. Mereka berdebat lagi sebelum Hanjun memperingatkannya agar tidak mengambil sepatu korban di kamar Yongsop sebagai bukti yang memberatkan. Dia mengatakan bahwa jika Jaehwi benar-benar seorang polisi dia akan memeriksa alibi Yongsop. Kembali ke kafe Minamdang, Min Gyong mendapat informasi mengenai Inspektur Lee. Rupanya Cokang Konstruksi memperkerjakannya sebagai direktur 3 tahun lalu dengan syarat dia akan menyelesaikan beberapa masalah yang mereka hadapi. Semua ini diatur seseorang yang lebih tinggi. Kru Minamdang mendengar melalui alat mata-mata yang mereka tinggalkan di ruangan baru Yongsop. Saat Jaehwi dan Dowon menanyanya, Yongsop mengaku melakukan pembunuhan pada Juha dan Jaejong namun mengaku kehilangan handphonenya karena video pembunuhan itu. Jaehwi bertanya pada Yongsop alasan dia membunuh Jaejong. Dalam kilas balik, Jaejong meminta maaf kepada Yongsop atas kegagalan penuntut dalam menghukum Juha pelaku pelecehan seksual terhadap putrinya. Kemudian ia dibebaskan dari tahanan dan menerima telepon dari Gopuri yang memintanya untuk mencari handphone di gudang jika dia ingin menyelamatkan Jaejong. Sesuai kesepakatan mereka, kesalahan atau tersangka harus dilimpahkan pada Yongsop. Jika tidak ada, lebih banyak orang akan mati. Saat ini Gopuri datang untuk memberikan suntikan biotik kepada Yongsop. Mata Yongsop melebar saat melihatnya. Jaehwi menyadari kepanikan kecil Yongsop. Hanjun meninjau rekaman CCTV dari luar kamar Yongsop dan memperhatikan bekas luka bakar di pergelangan tangan Gopuri. Monitor Yongsop mulai berbunyi. Jaehwi meminta Dowon melepaskan simpul Yongsop dan mencoba menghentikan Gopuri. Dalam pengejaran, Hanjun menemukan Gopuri di tangga dan mereka bertarung. Hanjun dalam keadaan tercekik, Suchol datang sehingga Gopuri kabur. Hanjun bergegas ke kamar Yongso bersama Jaehwi. Yongsop mengakui bahwa dia tidak pernah membunuh siapapun. Kemudian Yongsop memperingatkan bahwa Gopuri akan selalu muncul, dan pembunuhan tidak akan berhenti. Yang kemudian dia meninggal dan para dokter tidak bisa menghidupkannya kembali. Ada darah tertinggal di bawah kuku Hanjun selama pertarungan mereka, yang bisa menjadi petunjuk DNA siapa sebenarnya dia. Hanjun mengancam akan membersihkannya kecuali Jaehwi meminta maaf sebab tidak mempercayainya selama ini. Jaehwi pun akhirnya terpaksa menyerah. 알았어. 사과할게요. 사과. Di kafe Minangdam, Hanjun mengidentifikasi korban yang terakhir bernama Kang Ehnie dan sepatu hak putihnya sebagai kunci penyelidikan mereka. Jaehwi dan Dowon mendapatkan informasi dari teman Ehnie. Dia memberitahu mereka bahwa Ehnie telah diterima sebagai trainer di sebuah perusahaan hiburan bulan lalu yang disembunyikan dari ayahnya. Nama perusahaan itu adalah Joyce Entertainments. Jaehwi masuk ke akun Instagram Ehnie. Sebuah pesan dari peserta pelatihan Joy Entertainment lainnya mengatakan mereka melihat semuanya. Namun mereka terlalu takut dan pura-pura tidak melihatnya. Jaehwi dan timnya bingung pesan apa ini.
dan ingin mengatur pertemuan dengan peserta pelatihan yang tidak disebutkan namanya. Namun Kim mengatakan hal itu akan sulit sebab J Entertainment dimiliki oleh Park Jin-sang. Di Minangdang Suchol membuat daftar panjang kejahatan Jin-sang, dan Ye-jun memeriksa reputasinya yang buruk, seperti Gyoha dari grup SNH dan Ja Song-won dari grup Sokang, dan mereka berteman dekat. Menurut informasi Ye-jun, Joyce Entertainment seharusnya sudah lama bangkrut, namun mereka sudah menerima banyak investasi. Ye-jun meretas akun Messenger Ehnie. Orang terakhir yang ia hubungi adalah Jin-sang. Do-won bertemu Jin-sang secara pribadi mengingat keduanya kenal baik. Do-won mengancam akan menjadikan Jin-sang sebagai tersangka jika dia tidak menyerahkan semua informasi yang dia miliki mengenai Ehnie. Keadaan tambah buruk bagi tim detektif sebab Jin-sang menolak bekerja sama tanpa surat perintah. Dan ketua mereka menyerahkan kasus ini ke tim 3 sebelum minggu ini berakhir. Semua orang datang ke Joyce Entertainment untuk audisi besar di perusahaan. Nadan bergabung dengan barisan peserta yang bersemangat. Sementara Hae-jun meretas CCTV dan server perusahaan. Di dalam Nadan juga menyelinap pergi untuk mengganggu kantor Jingsan. Komandan Kim juga mencoba bergabung dengan kelompok peserta namun Kim secara tidak sengaja menunjukkan ID polisinya sehingga mereka langsung ditolak. Dia sudah mempunyai rencana darurat yang diakhiri dengan dia dan Jae-hwi dengan pakaian gamerlap sebagai duo untuk menjadi peserta. Suchul mengantar Han-jun menemui CEO Joyce Entertainment bernama Gang Hae-song yang akan dibantu oleh Han-jun untuk memilih calon bintang. Han-jun tidak terlalu memperdulikannya, justru memusatkan perhatiannya pada Jin-sang. Han-jun menghubungi Jin-sang untuk berjabat tangan dan menemukan Jin-sang telah membalut lengannya diduga sebab cedera saat golf. Han-jun hendak melepas salah satu bagian perbannya saat Taesu dari Joyce Entertainment menyela. Taesu mengatakan ada beberapa orang yang mencurigakan di dalam gedung mereka, adalah Jae-hwi dan Nadan. Han-jun bisa mengendalikan situasi dan meyakinkan Jingsan bahwa duo ini merupakan calon bintang yang dia nasihati di masa lalu. Alhasil audisi dimulai, Nadan memberikan pertunjukan yang luar biasa. Selanjutnya duo maut yang melakukan. Taesu menyadari bahwa mereka adalah petugas polisi dari 3 tahun lalu. Jin-sang masih bersama yang lain mengirim pesan kepadanya dengan instruksi untuk segera menyingkirkan Han-jun. Han-jun pergi ke kamar mandi saat dia mencuci tangannya. Taesu menyelinap di belakang dengan jarum suntik terangkat. Namun untungnya Jae-hwi muncul mengakibatkan Taesu segera menyelinap ke dalam bilik untuk menghindari agar tidak ketahuan. Han-jun dan Jae-hwi memiliki strategi bersama untuk bisa mengungkap apakah Jin-sang memiliki luka bakar di tangan. Namun keadaan menjadi buruk saat Jin-sang tersengat listrik. Han-jun memeriksa lengan bawah Jin-sang tetapi tidak menemukan bekas luka bakar. Suchol dan detektif Jang menemukan peserta pelatihan yang mengirim pesan kepada N-hye yaitu Lee Jien. Jien melaporkan bahwa dia lupa dompetnya usai pelatihan suatu hari. Dan saat dia kembali mengambilnya dan dia tampil di depan beberapa orang yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Jien yang awalnya cemburu mengeluarkan handphonenya untuk mendapatkan bukti, yang menurutnya adalah kelas tambahan, namun kebencian segera meredah pada saat wanita di ruangan itu mengatakan sesuatu yang membuat N-hye menangis dan mulai membuka baju. Takut menceritakan nasib N-hye, Jien menghapus video itu dan menjual handphonenya. Jien kemudian menyerahkan link dan kontak pembeli handphonenya. Pembelinya berada di selatan di sebuah pulau, di mana kru Minamdaang menemukan pria itu. Setiap kelompok berusaha membuat pembeli menyerahkan handphonenya kepada mereka. 50에 주고 사셨으니까 손해볼 금액은 아닌 것 같은데. 사건 증거가 있을 수도 있거든요. 피의자 신분도 아닌데 경찰에 협조해야 할 Dengan suap yang besar Han-jun memenangkan handphone itu. Namun Jae-hwi tidak membuang waktu untuk merebutnya langsung dari tangannya. Terjadi pertarungan besar kecuali Hye-jun. Hye-jun menyaksikan mereka bergulat untuk mendapatkan handphone, hingga perahu terakhir telah berangkat dari pulau. Kini mereka terdampar di pulau malam itu, jadi mereka melihat bersama-sama untuk melihat rekaman yang telah dihapus. Mereka menyaksikan kejadian Jien yang menerima perlakuan buruk. Ada 3 orang di ruangan dengan N-hye termasuk Taesu. Bersamanya ada seorang wanita yang terlihat bertanggung jawab. Dan pria dengan rambut keriting dan tanda lahir yang terlihat jelas di wajahnya. Esok hari kedua kelompok berpisah, handphone tetap ada pada Jae-hwi.
Han Jun menjelaskan bahwa dia tidak ingin terus bekerja sama. Sebuah keputusan yang dipertanyakan Suchol dalam perjalanan mereka kembali. Han Jun berpikir itu hanya akan menarik perhatian Gopuri. Yejun mengidentifikasi pria kedua dalam rekaman Ehnya yaitu Gyong Chol, pria yang selalu menemani Ehnya setiap ke luar negeri. Gyong Chol pemilik layanan streaming yang lebih tepat digambarkan seperti studio porno, mengamati pola perjalanannya ke luar negeri. Han Jun menunjuk pada perjudian ekspedisi. Suchul mengenal nama Gyong Chol, dia adalah penjabat kepala geng Jongmun. Suchul juga mengenal Nyonya Wang alias Ratu Lebah yang mungkin tahu lebih banyak mengenai perjalanan ke luar negeri. Han Jun dan Suchul menemukan Nyonya Wang di toko mewah yang segera keduanya mendapatkan informasi mengenai Gyong Chol. Jaehwi dan Jang menghabiskan hari mereka menanyakan mengenai Ehnie di sekitar stasiun. Kerja keras mereka membawakan hasil saat seorang barista mengenali Poto dan mengarahkan mereka ke gedung apartemen. Manajer agen properti Green mengatakan ia tinggal di sana bersama dengan pria lebih tua. Pria itu adalah Gyong Chol. Asisten Dowon telah melacak pergerakan dana Joyce Entertainment dan menemukan bahwa mereka menggunakan kartu perusahaan mereka di Asia Tenggara. Pembelinya adalah Gyong Chol. Kru Minamdang melakukan pekerjaan pengintaian di luar markas geng Jongmun dan menyaksikan para gangster menculik seorang wanita. Yejun mengidentifikasinya sebagai Rhea, seorang streamer hiburan dewasa, yang jelas-jelas sedang mabuk selama siaran terakhirnya sebelum dia ditarik dari siaran. Yejun menemukan kasus serupa yang melibatkan streamer bernama Ah, yang menghilang beberapa bulan lalu dalam keadaan yang sama. Han Jun berjalan ke dalam gedung mengumumkan kepada para preman tingkat rendah bahwa mereka dihantui oleh Hye. Untuk menakuti mereka, para preman mulai mendengar suara Hye yang dihasilkan dari AI milik Haejun diputar dari speaker portable. 안녕, 자기들. 다시 만나서 반가워. Nadan berpakaian seperti hantu yang berdiri di luar ruangan sementara Suchul menggunakan mesin asap untuk mengaburkan udara. Para preman memohon pada Han Jun untuk menyingkirkan hantu itu. Dia mengunci mereka di ruangan kerja mereka dan memberitahu mereka untuk tidak melihat atau keluar hingga dia mengusir hantu di gedung ini. Han Jun dan Suchul menemui Gyong Chul dan pasukannya. Sementara di luar para detektif dan Dowon tiba. Di dalam Suchul telah menangani situasinya dengan Gyong Chul. Kini tergantung di pergelangan kakinya di atas tiang panjang. Gyong Chul mendapat ancaman memaksanya memberitahu mereka informasi kode berangkasnya. Di dalamnya terdapat profil hiburan Jongmun dan pembayaran biaya modeling. Han Jun kemudian menuntut mengetahui hubungan Joy Entertainment dan Jongmun. Gyong Chul tidak memiliki hubungan baik dengan Jinsan. Ia mengklaim meskipun dia tahu Joyce Entertainment terlibat dalam perjalanan ke luar negeri, dia tidak mengetahui seluk-beluk Jinsan. Saat bertanya lebih lanjut, Jaehwi masuk dengan taser terangkat, di mana Gyong Chul dengan pipa logam bersiap untuk menyerang Han Jun. Jaehwi menembakkan taser yang ditujukan ke arah Gyong Chul. Namun itu justru mengenai Han Jun. Kesalahan besar Jaehwi mengakibatkan Han Jun turun dan dibawa pergi oleh para medis. Gyong Chul dibawa dan diinterogasi, namun kepala polisi segera memerintahkan pembebasannya. Usai menerima telepon dari Jong Hyun, anggota senior Partai Konservatif Sejati. Di kafe Minamdang, Han Jun berpikir bahwa angka-angka pada catatan biaya pemodelan yang mereka ambil dari brankas Gyong Chol menunjukkan tanggal dan biaya prostitusi. Usai Haejun memberitahu yang lain mengenai pembebasan Gyong Chol, Han Jun memutuskan bahwa mereka perlu membuatnya cukup cemas untuk mendatangi mereka atas kemauannya sendiri ke kafe Minamdang. Pertama, Han Jun mendekati Gyong Chul hari itu dengan peringatan kematian. Dia mengatakan hari ini akan menjadi hari yang sangat buruk untuknya. Kru lain memastikan ini terjadi, seperti mobil mereka diambil dan kemudian meninggalkan Gyong Chul di tempat terpencil, serta mendapatkan pukulan dari beberapa siswa. 출발. 돈 드릴 수 있다고요. 야, 너 담배 한 대만 줘봐.
휴대폰도 미친 새끼가 어디서 저주를. Hal ini tentu membuat yakin akan ucapan Hanjun sebelumnya yang dianggapnya dukun. Gyeongchul muncul ke kafe Minangdam meminta bantuan. Keadaan Gyeongchul yang rapuh memudahkan Suchol untuk mengambil ponselnya, memberikannya pada Yejun untuk diretas. Hanjun mencoba membuat Gyeongchul membocorkan identitas Gopuri. Gyeongchul terlalu takut untuk berbicara. Hanjun terus mendesak informasi hingga Gyeongchul tidak sengaja menyebut nama Taesu. Mengetahui Hanjun terlalu banyak bicara, Gyeongchul pergi. Sebelum itu Suchol telah mengembalikan handphonenya secara diam-diam. Kembali ke kantornya, Gyeongchul menyaksikan video rahasia yang diambilnya pada hari kematian Eun-hye. Mengenai seorang klien yang mencoba membangunkan Eun-hye yang tidak responsif. Gyeongchul menghubungi Taesu dan mencoba membuat kesepakatan sebesar 3 miliar won sebagai imbalan atas rekaman ini. Tentu saja kru Minamdang menguping pembicaraan ini. Mereka terguncang saat Taesu mengatakan bahwa dia akan melaporkan situasinya. 원하는 게 뭐야? 이재용을 청산해서 Yejun mencari Taesu dan menemukan bahwa dia bukan direktur terdaftar, atau bahkan dalam daftar gaji Jace Entertainment. Dia menemukan kartu perusahaan tanpa nama terlampir di dalamnya. Namun sudah beberapa bulan tidak digunakan. Jaehwi melihat rekaman CCTV dari gedung apartemen Eun-hye di mana Jaehwi melihat rekaman Gyeongchul mengantar Eun-hye ke mobil. Namun berpikir bahwa itu tidak bisa digunakan karena mobil itu tampaknya didaftarkan nama debitur. Yang tidak Jaehwi ketahui mobil itu milik Taesu. Di dalam BBM, wanita misterius dari rekaman Eun-hye melakukan ritual perdukunan. Di saat yang sama suara sedang dihitung untuk menentukan wali kota baru Shin Myong. Saat BBM meningkatkan intensitas ritualnya, lonjakan tiba-tiba membuat Lim Yong-jun dari Partai Konservatif Sejati memimpin suara. Dia memenangkan suara saat pesaingnya yang Jaewon dari Partai Progresif Baru, runtuh sambil memegangi dadanya. Ketika Myong-jun menghubungi BBM untuk mengucapkan terima kasih, BBM justru berkata untuk berterima kasih pada bibi tertentu. Yongjun juga mengatakan dia akan segera berkunjung dan memastikan semuanya berjalan tanpa masalah. Taesu masuk ke dalam untuk melaporkan situasi Gyeongchul pada BBM. BBM membuka berangkas yang berisi file yang dikumpulkan Jae-jong sebelum dia meninggal dan mengeluarkan simpul Gopuri. Dia melukisnya dengan aksen merah termasuk nama Gyeongchul dan memberikannya kepada Taesu. Taesu pergi sambil menghubungi Gyeongchul dengan dalih menyetujui permintaan 3 miliar won-nya. Di waktu selanjutnya Hanjun dan Suchol menuju markas geng Jongmun, namun mereka dikejutkan mendapati Gyeongchul telah meninggal. Hanjun merasakan seseorang di belakangnya dan menghindar tepat pada waktunya untuk menghindari pria misterius. Segera Hanjun menyadari itu adalah Taesu. Yejun memeriksa CCTV area itu. Ia menyadari bahwa Taesu memasuki gedung namun tidak pernah keluar. Dia meminta Suchul membantu Hanjun, namun dia terhenti sebab kedatangan Jaehwi. Taesu mencekik Hanjun dengan simpur Gopuri, namun Taesu segera pergi saat handphone di microwave mulai meledak. Ini menarik perhatian polisi dan Taesu segera kabur. Saat Taesu pergi hanya Dowon yang melihatnya dan mengikutinya. Hanjun mengklaim bahwa Taesu memburu dan menyerangnya. Namun tidak ada bukti sehingga Hanjun dibawa ke stasiun polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Hanjun memberitahu Jaehwi bahwa Taesu adalah Gopuri. Jaehwi menuntut bukti nyata sehingga Hanjun menunjukkan bahwa simpul Gopuri dengan tanda merah yang tersisa di markas Jongmun usai pertarungannya dengan Taesu identik dengan yang ditemukan di tubuh Jaejong dan melilit tubuh Eun-hye. Jaehwi ingin mencoba hipnotis forensik untuk membuka ingatan Hanjun mengenai Gopuri di apartemen Jaejong dan mengkonfirmasi teorinya apakah benar atau tidak. Segera Hanjun dihipnotis ingatan, Hanjun menegaskan bahwa Taesu adalah Gopuri. Jaehwi menyaksikan ketika dia menghidupkan kembali trauma Hanjun atas kematian Jaejong dan menyalahkan dirinya sendiri. Hanjun juga mengatakan dia bahagia dengan keluarga barunya namun dia takut dia juga gagal melindungi mereka. Ketika Hanjun bangun Jaehwi memberitahunya bahwa kematian Jaejong bukanlah kesalahannya dan Hanjun menangis. Saat keduanya tiba di stasiun polisi mereka mendapati Taesu duduk di antara para detektif.
Dalam kilas masa lalu terungkap Taesu adalah pembunuh yang dicari. Dia berdiri di dekat tubuh Jaejong menuduh Yongsop seolah-olah sebagai pembunuh. Padahal dia yang melakukannya dan terakhir membungkus tubuh Enhye. Taesu melaporkan Hanjun atas penyerangan. Hanjun meminta mengungkap bekas luka bakarnya. Ketika Taesu menunjukkan lukanya masih baru dan Taesu mengklaim luka itu dideritanya selama pertarungan mereka. Hanjun marah meninju wajah Taesu sehingga Hanjun diseret ke sel tahanan oleh Jaehwi dan detektif Jang. Hanjun menyeka darah Taesu dari tangannya dengan sapu tangan dan meminta para detektif untuk memberikannya kepada Suchul. Dia menduga tes DNA apapun yang dilakukan polisi akan dibobol. Dia ingin mencocokkan DNA-nya dengan pelaku yang membunuh Yongsop saat di rumah sakit. Taesu diinterogasi dan mengklaim dia berada di markas Jongmun untuk membantu Gyeongchul memulai bisnis yang besar. Dia bahkan dengan berani menyetujui tes DNA. Di tempat lain Bibi Im duduk di ujung meja. Myongjun dan Chong Hyun menempati di kursi di sampingnya. Dua wajah baru termasuk Nampil Gu yang merupakan kepala anti korupsi di kantor Kejaksaan Agung dan Park Dongki ketua dari Chokang Kontraksion. Mereka dengan riang berdiskusi untuk mengendalikan situasi. Di kantor Dowon, asistennya menguraikan bagan hubungan rumit yang menunjukkan bahwa Pilgu dan Donki adalah teman biasa. Pengacara Taesu bernama Taesik bekerja dengan Pilgu dan merupakan sepupu dari Jong Hyun. Jong Hyun juga mempunyai hubungan keluarga dengan komisaris polisi saat ini melalui pernikahan. Mereka semua berinvestasi di Joyce Entertainment dan sejak itu menerima dividen yang cukup besar. Detektif Kim kembali dengan hasil DNA yang tidak cocok dengan darah Taesu dengan darah yang ditemukan di bawah kuku Hanjun saat di rumah sakit. Kepala polisi kemudian menangguhkan Jaehwi dan juga memerintahkan tim melepaskan Taesu dan Hanjun. Sementara itu Suchul menjemput Hanjun dari stasiun polisi dengan hasil tes DNA terlarang mereka, yang memastikan bahwa Taesu sebenarnya adalah Gopuri. Kru Minamdang mulai bekerja mengirim pesan teks palsu kepada ketua polisi, menyamar sebagai banknya dengan pemberitahuan penarikan dalam jumlah besar. Kepala polisi mengklik tautan dalam pesan memberikan Haejun akses ke ponselnya. Esok hari Haejun telah menggali informasi mengenai ketua polisi yang menjelaskan mengapa dia tertipu oleh penipuan pesan mereka. Dia diperas atas hutang judi putranya. Hanjun dan Suchul mendengarkan panggilan telepon antara ketua polisi dan pemimpin tempat perjudian yang telah menyandra putra ketua polisi. Para kru Minamdang bekerja cepat memburu pemimpin sarang perjudian usai mengalahkannya dalam perjudian. 근데 너 충남 어디냐? 병션인데? 너 소내기 알아? 모르는데? 좋아. 대신 내가 이기면 저놈은 내가 되고. 첫 판부터 땡 잡았네. 좋아. 승산 있겠어. 이겼다. 무천? 쫄긴 누가 쪼냐? 1억 받고 5억 더? 왜? 장땡인데. Sehingga mengembalikan putra ketua polisi dalam keadaan aman. Hanjun menyampaikan kabar buruk lainnya kepada ketua polisi dengan mengatakan bahwa dia akan menghadapi 3 bencana besar. Hanjun memberi saran bahwa persembahan manusia diperlukan untuk mencegah bencana dan dalam hal ini mengembalikan kasus Jaehwi itu sudah cukup sebagai gantinya. Jaehwi kembali ke stasiun polisi di mana polisi mengembalikan kasus Taesu. Namun ia kini menyelidikinya secara rahasia. Ketika kepala polisi bergumam mengenai dukun itu, Jaehwi mulai menduga bahwa Hanjun mempunyai andil dalam perubahan hati kepala polisi ini. Di kafe Minamdang Jaehwi membujuk Hanjun untuk bekerja dengannya lagi bahkan mengancam akan menangkapnya jika dia tidak melakukannya. Hanjun terus menolak. Jaehwi mengatakan dia tahu Hanjun sedang berpura-pura menjadi dukun untuk menangkap pembunuh Jaejong. Jaehwi menjelaskan bahwa ketika tinggal di Amerika dia membujuk orang tuanya membiarkan dia kembali ke Korea untuk menangkap pembunuh Jaejong. Dan dia mengubah namanya untuk hidup tanpa dicap sebagai korban. Di mana sebelumnya Jaehwi bernama Jangmi, Jaehwi menuntut untuk mengetahui langkah kafe Minamdang selanjutnya. Hanjun ingin tahu apakah Dongki berada di belakang Taesu. Sebab Jaehwi curiga karena Gyeongsu dan Taesu menggunakan trainer Joyce Entertainment untuk suap seksual. Namun tidak dipecat walaupun hubungan mereka buruk dengan Jingsan.
Di waktu berikutnya Jingsan berada di kafe Minamdang. Dia meminta bantuan Hanjun yang dianggapnya dukun sakti. Hanjun mengatakan bahwa Taesu adalah sosok roh jahat. Jingsan selanjutnya mengungkapkan bahwa Bibi Im merupakan dukun yang melayani para elit di bidang politik dan bisnis. Jingsan juga keceplosan mengatakan bahwa Taesu telah menyedot dana perusahaan. Namun dia menahan diri untuk tidak mengatakan lebih banyak dan ia memohon bantuan. Jingsan menawarkan Hanjun sejumlah besar uang untuk mengusir Taesu. Di kantor polisi Jaehwi menemukan catatan yang menunjukkan bahwa Taesu diinterogasi sehubungan dengan insiden senjata api 5 tahun lalu. Karena Taesu adalah saksi bagian korban bukan tersangka, kejadian ini tidak muncul dalam pemeriksaan latar belakang mereka sebelumnya. Korbannya ternyata mengelola sebuah penginapan di Gunung Paldung, sehingga tim detektif berencana mencari tahu. Asisten Dowon memberitahu Dowon melalui penelitiannya terhadap Jace Partner yang memiliki dari 10 perusahaan afiliasi. Dari jumlah itu Dowon tertarik terhadap KM Leader, yang merupakan perusahaan kertas yang didirikan di Filipina. Dowon bergabung dengan para detektif. Perjalanan mereka ke Gunung Paldong. Sampai di sana pemilik memberitahu mereka bahwa Taesu telah hilang selama 5 tahun. Taesu pergi berburu usai insiden penembakan, namun kemudian dia menghilang. Ketika sebuah tubuh seseorang baru-baru ini ditemukan di tempat perburuan setempat, jam tangan yang digali bersamanya membuat pemiliknya yakin bahwa itu tubuh Taesu. Dowon penasaran menunjuk foto lama pejalan hutan model distrik. Bertanya apakah ini Taesu, apakah dia orang yang hilang. Si pria mengatakan itu bukan Taesu. Dia dikenal sebagai Lim Yongju. Tentu ini mengagetkan para detektif. Menyadari bahwa Taesu yang sekarang adalah Taesu palsu atau bernama Lim Yongju. Asosiasi dukun Taesong berkumpul. Hanjun berusaha menggali informasi mengenai Bibi Im. Usai Heijun tidak bisa menemukan jejaknya secara online. Para dukun yang berkumpul mengakui bahwa mereka tidak menyukai Bibi Im. Seseorang yang memiliki dendam mengatakan bahwa Bibi Im membunuh guru perdukunannya saat dia dan Bibi Im saat itu masih menjadi murid. 신도 따를 거여서 집안을 풍비박산냈는데. 너 같은 년은 신을 모실 자격이 없어. Salah satu dukun mengambil foto mereka dan mengirimkannya ke Taesu, yang kemudian menunjukkannya kepada Bibi Im. Bibi Im tidak terlalu khawatir sebab dia sudah memasang jebakan untuk Hanjun. Jingsan meneruskan informasi kepada Hanjun mengenai upacara penandatanganan proyek pengembangan lahan Semyong yang akan datang. Semua investor Joyce Entertainment akan hadir. Hanjun dan Sucul menyamar sebagai pelayan saat penandatanganan ketika Dowon dan Jaehwi tiba bersama. Para tamu menyambut kedatangan Sang Won. Hanjun menggambarkan Sang Won sebagai pria yang terobsesi dengan hak istimewanya sendiri. Selanjutnya saat aspek seremonial penandatanganan proyek Hanjun dan Sucul menyamar sebagai pelayan, mengantarkan hidangan kepada Bibi Im dan lainnya, di mana mereka menanamkan alat mata-mata. Hanjun dan Sucul kemudian secara diam-diam menguping pertemuan itu. Mendengar Myongjun mendiskusikan bagaimana dia akhirnya membunuh Enhye saat mencoba menakutinya. Mereka juga mendengar rencana Bibi Im untuk menyingkirkan Taesu setelah proyek ini selesai. Kelompok terdiam saat Sokwon masuk. Bibi Im meminta semua orang diam. Dia mengangkat piring yang paling dekat dan mengambil alat penyadap itu. Sementara Taesu dan pasukannya menemui Hanjun dan Sucul dan membuat keduanya pingsan. Jingsan dan Min Gyeong berada di tempat parkir dan merekam saat anak buah Taesu memuat Hanjun dan Sucul ke dalam mobil. Ketika rombongan Taesu memasuki zona tanpa CCTV, Hyejun mencari tahu melalui kamera mata-mata Hanjun dan memberitahu detektif yang mengejar. Jauh di dalam kompleks Hanjun bangun, Hanjun mengulur waktu agar bantuan segera datang. Dia memberitahu Taesu bahwa Bibi Im berencana membuangnya. Tidak terlalu menghiraukannya, ia memberikan perintah pasukannya untuk menghabisi Hanjun. Sucul terbangun, dia lalu menghadapi pasukan Taesu. Para detektif tiba di kompleks. Jaehwi mendengar suara Hanjun, dia segera berlari mendapati anak buah Taesu hendak memukul Hanjun. Jaehwi marah dan memukul pria itu. Hanjun menyaksikan dengan kagum.
Di waktu berikutnya detektif Na telah menemukan detail kontak keluarga angkat Taesu yang sebenarnya. Terungkap Taesu diadopsi di luar negeri dan keluarganya belum berbicara dengannya sejak dia kembali ke Korea. Hubungan mereka menjadi tegang, sementara Taesu palsu tidak mempunyai catatan apapun untuk diselidiki. Jang melakukan perjalanan ke lokasi pembakaran tua di pedesaan. Di dalam rumah terbengkalai itu terdapat album foto hangus berisi foto seorang wanita dan anak-anak. Di bar Hanjun dan Jaehwi mengetahui bahwa Taesu kemungkinan besar pergi berburu dan menempati tempat perkemahan. Yejun telah memulai memetakan pergerakan lokasi Taesu. Dowon berjalan langsung ke kantor saudaranya yaitu Sangwon dan dengan jelas bertanya apakah dia memberi perintah pada Taesu untuk membunuh Gyeongchul. Dia juga menebak bahwa Bibi Im adalah wanita yang pernah membuat bisnis kotor dengan Sangwon atas perintah ayah mereka. Dowon tahu bahwa Sangwon ingin menjadi presidir perusahaan. Dan merasa jijik dengan apa yang dilakukan oleh saudaranya itu. Sebelum pergi sebagai adik, Dowon memberikan peringatan kepada kakaknya untuk berubah. Yejun memilih 3 lokasi perkemahan, dan Hanjun meminta para detektif untuk membantu mereka menggeledah ketiga lokasi itu. Malam tiba akhirnya Jaehwi menemukan mobil van Taesu. Taesu sendiri berada di pom bensin mengawasinya melalui handphonenya. Di dalam karavan Taesu Jaehwi menemukan bensin, simpul gopuri dan sepatu hak putih Enhye. Usai menghubungi Hanjun untuk memberitahunya mengenai ini, Jaehwi menemukan potret seperti yang dilihat detektif Jang di lokasi pembakaran lama. Sementara di luar Taesu diam-diam mengunci karavan dia menyiramnya dengan bensin dan membakarnya saat Jaehwi berusaha menggedor jendela. Hanjun melihat kobaran api di karavan dan menghubungi Suchul untuk meminta bantuan. Dia menemukan Taesu berjalan pergi dan menjatuhkannya ke tanah. Taesu bertanya pada Hanjun siapa yang akan dia pilih. Hanjun mendongak dan menyadari Jaehwi ada di dalam karavan yang terbakar. Hanjun memilih Jaehwi dan meninggalkan Taesu untuk menyelamatkan Jaehwi. Hanjun membawanya ke tempat aman sebelum Hanjun pingsan. Hanjun terbangun di ranjang rumah sakit dengan Jaehwi di sisinya. Para detektif berkunjung keesokan harinya ketika Hanjun keluar dari rumah sakit. Jaehwi mengeluarkan foto yang disimpan, yang diambil dari karavan. Jang menunjukkan foto yang sama yang diambil dari lokasi pembakaran lama. Jang kini yakin bahwa Taesu adalah Lim Yongju. Tersangka kasus pembunuhan pertamanya saat itu masih anak-anak. Ayah Yongju yang pemabuk menganiayanya dan ibunya sudah melarikan diri. 알코올 중독자였어? 애 엄마는 진작에 도망갔고. Masa lalu ayah Yongju mengancam akan membunuhnya. Ketakutan Yongju mendorongnya saat dia menjatuhkan ayahnya ke tanah dan melukainya dengan senjatanya sendiri. Detektif Jang mengungkapkan bahwa Yongju tidak berhenti di situ. Yongju juga membakar rumah keluarganya ketika ayahnya masih hidup. 쓰러진 아버지가 살아있다는 걸 알면서도. Sejak saat itu Yongju menghilang. Malam itu di kafe Minamdang Jaehwi bergabung bersama kru. Yejun telah meretas laptop Taesu dan menemukan gambar simpel gopuri dengan nama korban serta video prostitusi. Sepertinya Taesu dan Bibi Im memiliki sistem 2 orang, di mana Bibi Im memberikan ramalan dan Taesu melengkapinya melalui pemerasan dan bantuan. Dowon bergabung bersama mereka untuk menambahkan bahwa dividen yang diterima anggota kartel Bibi Im berasal dari klub. Desas-desus mengenai obatan yang dijual di sana membuat kelompok ini yakin bahwa keuntungan menghasilkan dividen. Selanjutnya tim menyelidiki ke Angel Club dengan menyamar. Mereka mengetahui bahwa obatan terlarang yang beredar berwarna merah disebut ruby. Dan Taesu mengatur perdagangannya di klub. Mereka perlu menemukan buku besarnya yang akan menjadi bukti kuat bahwa dividen tersebut adalah uang obatan terlarang. Namun disembunyikan di berangkas di lantai paling atas gedung. Para kru menuju pan mereka tempat Yejun meratasi CCTV gedung. Keamanannya penuh namun Hanjun sudah mengurusnya. Dia mengungkapkan bahwa dia menyuruh Jang untuk melakukan penggerebekan dengan menggunakan nama Jaehwi.
Jae-hwi kesal namun dia dan Do-won bergabung dengan detektif saat mereka tiba. Mereka berakhir dalam perselisihan yang berantakan dengan penjaga keamanan di lobi. Han-jun dan Suchul naik lift pribadi. Ye-jun mencoba menjauhkan mereka dari CCTV namun itu gagal, sehingga Suchul berurusan dengan sekelompok penjaga. Melihat pertarungan itu dan menjawab panggilan untuk mengkonfirmasi bahwa dia akan mengumpulkan beberapa file, Han-jun berhasil mencapai berangkas di dalamnya ada buku besar dan beberapa file lainnya, termasuk laporan inspeksi Songwon. Taesu muncul sehingga terjadi pertarungan yang dimenangkan Taesu. Taesu pergi dengan semua file kecuali satu yang berhasil disembunyikan Han-jun di bawah karpet. Kembali ke Minamdang, Han-jun memberikan penjelasan bahwa BBM menjalankan kartel yang berinvestasi di Joyce Entertainment. Joyce Entertainment kemudian berinvestasi kembali ke Enjau Club, di mana Taesu menghasilkan keuntungan dengan Ruby untuk member anggota kartel. Bertujuan lebih besar, BBM merencanakan proyek pengembangan lahan Jak Dudong, yang korbannya tidak diketahui oleh pembeli apartemen. Kartel akan semakin kaya sementara Songwon akan meraih posisi presiden perusahaan. Han-jun menyimpulkan bahwa Dongki menyiapkan buku besar kejahatan kartel termasuk laporan inspeksi Songwon sebagai rencana darurat. Dokumen lain yang ditemukan Han-jun di berangkas menunjukkan bahwa Songwon menjual tanah Jak Dudong dengan harga yang dinaikkan. Dengan perusahaan Chokang yang melakukan pembangunan proyek itu, Songwon bisa menjual tanah murahnya kepada pemerintah dengan harga lebih tinggi sambil menjalankan rencana pembangunan. Di tempat lain, BBM duduk di depan Songwo membawa berkas pemeriksaan. Mengetahui bahwa penyelidikan akan menunda pembangunan Jak Dudong, Songwon memerintahkan BBM untuk memicu kegilaan media dan mulai menjual apartemen segera setelah upacara peletakan batu pertama. Sekalipun ada yang salah kontrak yang mereka buat, berarti mereka tetap mendapat setengah biayanya. Sungwon juga memerintahkan mereka berurusan dengan Dongki, hasil yang mereka rencanakan usai menyedot asetnya di luar negeri, sebelum rapat pemegang saham. Di Minamdang, Do-won menemukan ketidaksesuaian arus kas, dividen yang tadinya diinvestasikan seluruhnya untuk pembangunan Jak Dudong, dialihkan ke KM Leaders. Do-won berpikir bahwa BBM mendirikannya sebagai perusahaan kertas untuk mengarahkan semua uang investasi Dongki. Mendengar hal ini, Han-jun menyimpulkan bahwa BBM dan Songwon akan mencuri investasi pembangunan Jak Dudong melalui pemimpin KM Leaders usai menipu kartel dan mendapatkan kepercayaan mereka. Dia juga yakin bahwa mereka akan menghancurkan Dongki. Faktanya Taesu sudah mengantar Dongki ke lokasi pembakaran lama pada saat ini. Usai Jingsan memberitahu Han-jun mengenai hal ini, Han-jun bersama lainnya berkendara ke tempat terakhir mobil Taesu tertangkap CCTV sebelum dia memasuki zona buta. Han-jun menjelaskan bahwa jika ini adalah pekerjaan besar terakhir BBM dan dia berencana menyelesaikan semuanya. Dia akan memilih tempat yang mempunyai arti bagi Taesu dan itu rumah keluarga lamanya. Mereka tiba di sana tepat waktu untuk menghentikan Taesu yang menyerang Dongki hingga pingsan. Taesu berdiri dengan korek api di atas tabung gas siap membakar semuanya. Han-jun memperingatkan Taesu untuk bertobat atas dosa-dosanya. Suchul berlari masuk dan mendaratkan pukulan kepada Taesu. Perkelahian terjadi hingga pada akhirnya Han-jun dan Jae-hwi sanggup menangkap Taesu. Berita penangkapan Taesu dan Dongki sampai ke telinga Sangwon yang marah kepada BBM sebab membiarkan hal ini terjadi. BBM berjanji mengurus kekacauan ini secara pribadi. BBM kemudian menemui Dongki untuk mengintimidasi dia agar tutup mulut. Dongki mengatakan padanya bahwa dia akan menjatuhkan semua orang jika Songwon tidak mengeluarkannya dari sini. Namun Dongki menyadari dia telah diracuni. BBM memberinya obat penawar namun sebelumnya mengingatkannya bahwa menutup mulut adalah satu-satunya pilihan yang dia miliki dan tidak akan membuatnya mati. Selanjutnya BBM dan Songwon melanjutkan rencana mereka untuk mengadakan upacara bisnis mereka, sehingga mereka bisa mulai menjual apartemen mereka juga. Di kantor polisi Taesu mengatakan bahwa meskipun dia membunuh orang berdosa,
Dia harus membunuh Jae-jong sebab dia menolak mengadili Yong-sop dan malah pergi mencari pembunuh sebenarnya. Saat di luar, Do-won mencoba menghibur Jae-hwi, dia mengakui perasaan suka kepadanya. 안 가면 안 돼요. 저 제이 씨 많이 좋아해요. Jae-hwi jelas terkejut dan terlihat sedikit tidak nyaman dengan pengakuan itu. Jae-hwi mengatakan dia tidak bisa berbagi perasaan kepadanya. Do-won tampak sedih, berjanji untuk menjadi teman dan kolega saat mereka bertemu lagi. Han-jun pergi ke kolombarium tempat Jae-jong. Dia mengatakan bahwa dia akhirnya menangkap pembunuhnya. Ia mengakui bahwa dia menyukai Jae-hwi. Di waktu selanjutnya Jae-hwi mengetahui dari Hye-jun bahwa Ha-jun telah pergi berkemah dan menyusulnya. Sampai di sana Jae-hwi berbicara dengan Han-jun. Bagaimana Han-jun ingin pergi berkemah bersama Jae-jong. Saat dia merindukan Jae-jong dia berkemah di tempat ini. Keduanya menikmati waktu bersama seperti berkeliling kota, berbelanja, menyantap jajanan dan berfoto. Hingga di penghujung malam mereka mengakui perasaan suka satu sama lain. Saat berada di kafe Minamdang, Jingsan memberitahu kelompok Minamdang mengenai proyek Jak Dudong. Termasuk rumor bahwa penipu real estate terkenal tim pemburu tanah telah bergabung dengan kelompok Simyong, ingin menarik media dengan harapan meningkatkan penjualan. Sehingga kartel memiliki sesuatu untuk dikerjakan secara finansial. Namun bukti tidak mungkin mudah ditemukan yang bisa menghentikan proyek itu sekarang. Namun, Han-jun mempunyai rencana menyerang mereka selama upacara untuk menangkap kelompok itu. Dalam upacara peletakan batu pertama, Bibi Im bersiap berdoa namun Han-jun mengganggu upacara itu bersama Suchul. Han-jun mengejek dukun itu dengan menyatakan bahwa doanya telah ditolak oleh roh. Sebelum mengungkap penipu yang ingin menghisap darah orang-orang, memberi label pada Bibi Im seorang penjahat. Dia menunjukkan bukti kesalahannya dan identitas anggota kartel yang terlibat dalam proyek ilegal ini. 작두동 택지 개발 사업을 추진하기 위해 마약을 팔아 10... Ketika polisi tiba di ruang upacara, pertarungan terjadi memungkinkan Bibi Im lolos dari kekacauan sampai dia ditangkap oleh Jae-hwi. Dia diborgol namun Jae-hwi meninggalkannya pergi ke ruangan lain setelah mendengar keributan. Kemudian kelompok Minamdang memastikan agar kartel itu terekspos lebih lanjut, memutar video bocoran seksual menteri di layar, hingga mengejutkan semua yang hadir. Dengan banyaknya penjahat termasuk Song-won yang kemudian ditangkap oleh polisi atas dugaan kejahatan mereka. Ketika Jae-hwi dan Han-jun kembali ke tempat Bibi Im diborgol, Bibi Im tidak ada seseorang yang membebaskannya. Di kantor polisi dengan banyak keributan seputar kejadian ini, kepala polisi menyampaikan permintaan maafnya atas kesalahan dalam kasus pembunuhan Enhye, dan berjanji bahwa kebenaran akan diselidiki secara menyeluruh, sehingga korupsi di sekitar proyek pengembangan tanah Jak Dudong dapat diekspos. Divisi Kejahatan Besar kesulitan dalam menginterogasi pelaku kejahatan, sebab bukti tidak mengarah pada pengakuan apapun. Sementara Han-jun memberitahu Jin-sang yang berterima kasih bahwa Song-won perlu ditangani jika dia ingin ayahnya aman. Dengan keduanya menyadari resiko pembalasan yang juga bisa mempengaruhi mantan propiler itu sekarang. Sebab penipuan pengembangan lahan proyek telah dibatalkan. Selanjutnya dikarenakan kurangnya bukti yang tidak meyakinkan dalam keterlibatan proyek, Song-won dibebaskan, dan pengacaranya meminta agar Jae-hwi membawa saksi kuncinya ke pengadilan yaitu Bibi Im. Song-won keluar dari kantor polisi. Do-won menghadap Song-won menyatakan dia akan memastikan semua kejahatan Song-won akan terbayar termasuk saat kejahatan terjadi 20 tahun lalu. Marah dengan ketidakmampuannya mengumpulkan jumlah saham yang ditargetkan yang akan melihat kenaikannya. Song-won dengan cepat dibuat frustrasi saat dia mengetahui bahwa pemungutan suara yang bisa mengangkatnya sebagai ketua telah ditunda hingga penyelidikannya selesai. Di waktu berikutnya di kafe Minamdang, Do-won kembali dengan informasi yang berguna. Ceritanya adalah suatu hari Song-won membunuh temannya yang disaksikan oleh Do-won. Walaupun kematiannya disebut sebagai bunuh diri, Song-won dikirim ke luar negeri untuk menghindari kekacauan itu.
Segera tim Minamdang memutuskan membuktikan pembunuhan itu untuk mendapatkan Songwon, dan Do-won mengusulkan agar dia dan Hae-jun menggunakan keterampilan mereka bersama dalam skenario yang sulit ini. Di tempat kejadian Do-won mencoba mengingat kembali apa yang terjadi malam itu saat teman Songwon meninggal. Usai serangan panik karena trauma dia bisa mengingat bahwa dasi yang digunakan untuk mencekik Yeonhu ternyata putus, namun Do-won tidak bisa mengingat lagi. Di tempat lain polisi mencocokkan lokasi aktivitas ilegal menteri dengan sebuah resort di Chuchongdo yang terkenal dengan keamanannya yang kuat. Saat berada di sana tim mendapatkan petunjuk yang tidak terduga saat menyimpulkan bahwa drone yang dikirim dari seorang penggemar untuk melihat sekilas penyanyi pop yang menginap di hotel pada saat yang sama dengan Myongjon mungkin telah menangkap beberapa rekaman penting. Usai didapatkan video itu tampak memperlihatkan Bibi Im serta Taesu saat di resort. Terungkap mereka sedang memindahkan tubuh En-hye. Informasi itu diberikan kembali ke Jae-hwi yang meminta timnya menyelesaikan semuanya di mana mereka berada. Puas dengan pengetahuan bahwa mereka harus memiliki apa yang mereka butuhkan untuk menangkap dukun jahat itu. Sementara itu Myongsu berada di Minamdang meminta pertolongan pada dukun palsu Hanjun. Myongsu mengakui dia ingin mengungkapkan kebenaran mengenai apa yang terjadi pada Hyonu, namun diperingatkan akan masuk penjara jika dia melakukannya. Juga mengungkapkan bahwa Dongkilah yang mendiamkannya. Myongsu tampak jujur saat menyangkal bahwa dia melihat mencekik siswa itu. Mengklaim bahwa mereka memukul anak itu bersama-sama lalu pergi ke klub. Myongsu mengatakan bahwa Hyonu masih hidup saat mereka pergi. Di klinik kesehatan mental Songwon menceritakan kepada konselornya Jong Hye-yun mengenai apa yang telah dilakukan Do-won. Oleh karena itu konselor Jong Hye-yun menyarankan agar Do-won tidak terprovokasi sebab bisa mengakibatkan perbuatan 20 tahun itu terungkap. Namun Songwon kesal menyatakan bahwa dia akan membuat siapapun yang menghalanginya menyesalinya. Do-won pergi ke klinik untuk menemui Hye-yun terapisnya. Dia bertanya padanya mengapa dia mengingat hal lain mengenai kematian Hyonu 20 tahun lalu. Do-won bertanya apakah Hye-yun mengacaukan ingatannya dan Hye-yun mengatakan kepadanya bahwa itu adalah perintah ayahnya. Dia ingin Do-won memimpin perusahaan karena Songwon tidak memiliki kemampuan itu dalam dirinya. Namun menyadari bahwa Do-won adalah psikopat dan ayahnya berpikir bahwa mencuci otak Do-won sepenuhnya adalah tindakan terbaik. Terungkap bahwa Do-won yang telah membunuh Hyonu 20 tahun lalu. Do-won ingat bahwa dia memberi air keras kepada Hyonu dan kemudian membunuhnya. 회장님께 말씀드렸지. 한번 금단의 열매를 맛본 이상. Sejak kejadian itu Hye-yun memanipulasi ingatan Do-won dan menanamkan versi menyimpang dari apa yang terjadi malam itu, dengan menghapus kebenaran sepenuhnya. Hye-yun mencuci otak Do-won dan mengklaim bahwa Songwon pelakunya. Hye-yun dengan bangga mengatakan kepada Do-won bahwa dia menciptakannya untuk menjadi orang baik yang menjunjung hukum, seseorang yang menangkap keluarganya berdasarkan bukti palsu. Hye-yun merasa bangga dengan prestasi ini, sementara Do-won merasa ngeri dan marah. Hye-yun lebih lanjut menunjukkan kepadanya bahwa dia memiliki CD yang membuktikan bahwa Do-won adalah psikopat dan meminta tanda terima kasih kecil untuk menjaga rahasia di antara mereka. Do-won merasa seluruh hidupnya adalah kehidupan yang diciptakan oleh orang lain, bahwa dia telah dikendalikan seseorang yang tidak terlihat untuk menegakkan hukum, dan ia mengalami serangan panik lagi. Malam itu Ye-jun melihat catatan bahwa psikiater Hye-yun adalah orang yang dikunjungi Songwon di klinik kesehatan mental belum lama ini, penuh dengan hutang yang mungkin mencurigakan. Esok harinya Do-won menemui Hye-yun dan meyakinkannya bahwa dia akan membalas seluruh perbuatannya kepadanya. Tepat saat itu Hanjun dan Jae-hwi tiba namun saat Hye-yun mendengar dari mereka bahwa Songwon telah membunuh lebih banyak orang, Hye-yun menyadari ada sesuatu tidak beres. Hye-yun kembali ke ruangan bermaksud mengambil buku catatan di saat itu Do-won membunuhnya. Sementara itu Hanjun dan Jae-hwi merasa Hye-yun tidak kunjung keluar, alhasil mereka memutuskan memasuki ruangan Hye-yun namun mereka segera terkejut mendapati Hye-yun meninggal. Di mana Hanjun menemukan evaluasi psikiatris Songwon membuktikan Songwon melakukan kunjungan rutin. Selain itu buku harian hilang, dan ada foto yang menunjukkan garasi tempat Yeon-u meninggal. Hanjun mendapat informasi dari adiknya bahwa pelakunya kemungkinan bukan Songwon sebab Songwon berada di kantornya sepanjang hari. Selain itu foto garasi yang dia miliki adalah palsu yang sudah diedit sedemikian rupa.
Hanjun kemudian mendapat informasi dari Heijun bahwa Songwon sedang menuju ke kuil di Gunung Gampa tempat Bibi Im dikatakan berada. Malam itu Bibi Im diinterupsi oleh Suchul dan Hanjun. Ia memerintahkannya untuk mengikuti mereka jika Bibi Im ingin menghindari Songwon. Tentu saja Bibi Im menurut. Alhasil Songwon menjadi marah tidak menemukan Bibi Im. Di tempat lain Hanjun berbicara dengan Bibi Im untuk mengaku mengenai kematian Yeon U 20 tahun lalu. Hanjun yakin Bibi Im mengetahuinya. Bibi Im menceritakan kejadian 20 tahun lalu, bahwa dia menerima telepon dari Presidir Cha Yong-jae putranya telah membunuh seseorang dan dia diminta untuk menutupi kasusnya. Taesu kecil berpura-pura menjadi anak yang mati itu, lalu Bibi Im memasukkan alibinya. Sejak saat itu Bibi Im selalu berurusan dengan Presidir Cha. Hanjun memintanya untuk menyerahkan diri agar tidak terbunuh di tangan orang yang dia layani selama ini. Namun Bibi Im justru menjawab bahwa dia meramal bahwa bukti-bukti yang dimiliki polisi saat ini akan dibongkar sendiri oleh Hanjun. Bibi Im meminta untuk menghancurkan buktinya dan membantunya kabur. Dia menjamin akan memberikan berkas penting yang dimiliki Jaejong kakak Jaehwi sebelum kematiannya. Hanjun setuju meyakini bahwa ini satu-satunya cara untuk menangkap Gopuri dan Bibi Im di saat yang sama. Walaupun mungkin ada dampak yang tidak diinginkan. Di waktu berikutnya tim Jaehwi berangkat dengan surat perintah penangkapan untuk menghentikan Bibi Im keluar dari Korea. Walaupun mereka diganggu oleh Hanjun, dia ada di sana untuk memberitahu Jaehwi bukti yang mereka miliki sekarang tidak berguna membuat detektif kesal. Hanjun menyebutkan bahwa Bibi Im memiliki file Jaejong. Dowon yang mendengar ini kaget. Namun Jaehwi ingin tahu apa yang mungkin ditemukan saudaranya mengenai siapa Gopuri itu. Di Minamdang Bibi Im diam-diam membuka handphonenya untuk melihat pesan dari Dowon yang menanyakan mengapa dia mempunyai file Jaejong. Dalam kilas balik Bibi Im mengambilnya dari Taesu. Saat ini Bibi Im membalas pesan bahwa ini cara untuk melindungi hidupnya. Namun Dowon memberitahu kesepakatan yang dibuat Hanjun dengan polisi yang akan menangkap Bibi Im. Dowon menambahkan untuk mengikuti perintahnya jika Bibi Im ingin aman. Taesu menandatangani pengakuannya atas kejahatannya. Dan Dowon mengatakan bahwa Taesu akan selalu menjadi murainya yang memberinya keberuntungan. Dowon memberitahu Taesu bahwa akan ada kecelakaan saat Taesu akan dipindahkan ke sel tahanan. Dan akan membukakannya peluang untuknya kabur. Dowon meminta Taesu untuk membebaskan diri lalu menunggu instruksi lebih lanjut. Bibi Im mengingkari janjinya untuk menyerahkan dokumen terakhir Jaejong. Alhasil tim Minamdang memperlihatkannya bahwa Bibi Im tidak lagi mempunyai akses ke rekening banknya, kecuali dokumen itu diserahkan. Selanjutnya Bibi Im meminta untuk pergi ke kuil yang telah diatur. Jelas ini semua adalah bagian dari rencana Dowon. Saat di kuil Bibi Im mengizinkan akses ke dokumen itu setelah kata sandi rekening banknya diberikan. Namun Bibi Im mengunci Hanjun dan Jaehwi di dalam ruangan bersama-sama. Bibi Im mengatakan bahwa keduanya tidak bisa menangkap Gopuri melaluinya. Di saat itu gas beracun dilepaskan membuat mereka dalam kondisi rentan dan akhirnya pingsan. Dowon muncul memecahkan kacamata Hanjun dan mengambil kembali file Jaejong. Di Minamdang Hanjun terbangun terbatuk-batuk hanya untuk melihat Bibi Im tergeletak dengan berlumuran darah. Segalanya terlihat menjadi lebih buruk ketika Dowon menerobos masuk dengan polisi usai melihat senjata di tangan Hanjun dan menangkapnya. Di waktu sebelumnya Jang meminta Taesu untuk membocorkan rahasia mengenai Bibi Im, namun Taesu terus menolak untuk bekerja sama. Tetapi Taesu menyebutkan bahwa hari dia diselamatkan saat kecil adalah hari di mana nasibnya ditentukan. Hal buruk terjadi saat dua mobil menabrak mobil mereka untuk mengeluarkan Taesu sesuai rencana Dowon. Malam tiba Yejun dan Suchul menjadi bingung dan takut dengan nasib Hanjun dan Jaehwi, dan memutuskan melihat ke dalam kuil. Mereka mendapati Jaehwi namun tidak menemukan Hanjun. Jaehwi menerima telepon dari Jang bahwa Taesu telah melarikan diri. Ketiganya kemudian memeriksa CCTV di luar kuil, melihat seorang pria bersama Bibi Im menculik Hanjun. Namun mereka tidak tahu siapa pria ini. Usai membunuh Im, Dowon menjebak Hanjun sebagai pembunuhnya. Saat ini semua orang terkejut dengan penangkapan Hanjun.
Walaupun Hanjun bersikeras bahwa dia dijebak dalam perangkap Gopuri, ketika di luar Sucul menjelaskan kepada Hanjun bahwa CCTV tidak merekam apapun di kafe Minamdang sebab telah dirusak. Sementara itu Yejun bersumpah mereka tidak akan membiarkan Hanjun menderita karena kejahatan yang tidak dilakukannya. Di dalam penjara Hanjun merenung sendiri berusaha keras menyimpulkan siapa di balik Gopuri ini. Selanjutnya Jaehwi meyakinkan Hanjun bahwa dia mempercayai Hanjun. Jaehwi berjanji akan memastikan untuk membuktikan bahwa Hanjun tidak bersalah. Di hari berikutnya Hanjun melarikan diri dari kamar mandi setelah mengelabui tim detektif melalui bantuan Sucul. Mereka berhasil keluar dari gedung menyamar dengan mengenakan seragam polisi. Pada saat Hanjun menghubungi Jaehwi yang prihatin, Hanjun memberitahuinya bahwa Gopuri telah memasang mata-mata di tengah-tengah mereka. Jika tidak, bagaimana mungkin seseorang mengetahui begitu banyak tentang keberadaannya? Bagaimanapun Hanjun meyakinkan Jaehwi bahwa dia akan kembali usai dia menangkap Gopuri sebab dia sangat dekat. Mendengar ucapan ini Dowon merasa tidak nyaman. Setelah panggilan berakhir keraguan mulai muncul pada tim detektif, semua orang mulai memandang satu sama lain. 의심하는 게 아니라 상황이 그렇잖아요, 상황이. 아, 선배님. 일로 안 와 있으니 나봐 알았어. 그래 내가. Dowon menerima panggilan dari Songwon dan mengancam Dowon bahwa dia akan mengungkap video bahwa Dowon seorang pembunuh. Dowon berjanji akan memberikan semua saham Cokang. Tetapi dia membutuhkan satu permintaan, yaitu membawa Jaehwi ke hadapannya besok. Esok hari Jaehwi diculik oleh Antek Songwon dengan menariknya masuk ke dalam mobil. Namun tim Minamdang sudah berada di area itu, jadi mereka mengikutinya. Di tengah jalan Hanjun menghubungi Dowon bahwa Jaehwi telah diculik oleh Songwon. Usai menelpon Hanjun mengatakan kepada timnya bahwa rencana mereka berhasil. Di waktu sebelumnya Hanjun berbicara dengan Jaehwi bahwa dia tahu siapa di balik Gopuri. Hanjun meminta Jaehwi untuk mengumpulkan tim detektif dan Minamdang. Saat pertemuan Hanjun mengungkapkan bahwa Gopuri terdiri dari 3 orang yang memiliki 3 motif kejahatan yang berbeda, yaitu ambisi, penghalang dan hukuman. Pertama, kematian Yongchol dan Anhye adalah ambisi, kemudian kematian kakak Jaehwi adalah penghalang, sebab dia tahu siapa dalang di balik Gopuri. Selain itu kematian Yongsop di rumah sakit, lalu Minjun kemudian psikiater Yeon juga sebagai penghalang. Ini karena mereka tahu identitas Gopuri. Terakhir kematian Bibi Im sebagai hukuman. Hanjun kemudian menyebutkan Gopuri adalah Dowon. Ini tentu saja mengejutkan tim detektif, namun tim Minamdang menunjuk bukti konkret. 저래놓고는 도움 준다고 우리 집에는 맴돌았던 거 아니야? 완전 딥. Mengetahui Dowon adalah Gopuri tentu ini membuat Jaehwi merasa sakit hati sebab selama ini dia terlalu percaya kepada Dowon. Hanjun kemudian memulai rencana untuk menangkap Dowon. Dengan memanfaatkan Songwon yang terobsesi akan jabatan, jika Songwon mendapatkan saham Hanjun, ini akan membuatnya menjadi presidi Cokang. Jika Songwon mengetahui kejahatan Dowon, Dowon pasti tidak akan tinggal diam, jadi untuk itu mereka harus mempertemukan mereka hingga Dowon mengakui kejahatannya. Dan disinilah mereka akan menangkapnya. Untuk memulai strategi mereka, pertama Hanjun akan kabur dari penjara yang telah disetujui detektif. Kedua tim detektif saling menuduh satu sama lain sebagai kaki tangan Gopuri. Sehingga tim detektif mengambil handphone Gopuri untuk memasang alat penyadap. 네 인생의 마지막 유언이 되고 싶어? 유언이야? 저 원래 살 건데요? Alhasil tim detektif dan Minamdang mendengar pembicaraan Songwon menghubungi Dowon. Saat dia mengetahui Dowon adalah pembunuh, Songwon meminta sahamnya, namun Dowon meminta Songwon membawa Jaehwi. Songwon mengatur janji bertemu di taman bermain kosong di daerah pengembangan Jak Dudong. Mendengar ini Hanjun sangat marah dan namun Jaehwi meminta agar tetap menjadikannya umpan hingga akhir. Saat ini Songwon menuju ke lokasi, namun jalannya telah dialihkan ke bengkel mobil oleh tim Minamdang dan detektif. Alhasil Songwon dan sekretarisnya ditahan. Tim Minamdang menuangkan semen palsu ke dalam drum tempat Songwon dan sekretarisnya diikat di dalam, dan mengancam akan meninggalkan mereka jika mereka tidak berbicara. Sekretaris Songwon mengatakan dengan jujur bahwa Songwon bekerja sama dengan Bibi Im untuk bisnis Jak Dudong. Rencana tim detektif tidak berjalan baik. Pertama, detektif Na tidak bisa dihubungi sebab dia minum obat penenang yang membuatnya pingsan. Sementara Sucul dan Jang berpura-pura menjadi Songwon dan asistennya.
di mana Do-won dan Tae-soo melihat dari gedung menganggap keduanya Song-won dan asistennya. Selanjutnya masalah lain muncul di mana detektif Na ditangkap oleh penculik Jae-hwi. Han-jun muncul menghadap Soo-chul dan Jang seolah-olah ini terlihat Han-jun berhadapan dengan Song-won dan asistennya. Mereka bertarung dan terlihat sungguhan. 한테 들리겠냐? 크게 해야지. 하루 종일 붙들고 있더니 그거 한 줄 못 외워가지고 지금 바보 너 이따가 죽었다 진짜. 처리해. 너 이따 죽었어. Do-won merasa aneh sehingga dia memutuskan turun dari gedung untuk menemui Han-jun. Do-won berhadapan dengan Han-jun dengan mengatakan kepada Han-jun bahwa dia sangat kecewa. Sebab Han-jun baru mengetahuinya jika dia adalah pelakunya. Jae-hwi melepaskan diri dari ikatan menyelamatkan dirinya dan detektif Kim. 차도원 잡으러. Sementara itu Han-jun tertawa terhadap Do-won mengatakan bahwa Do-won telah dijebak oleh rencananya. Mereka telah merekam pengakuan sebagai membunuh di kamera. Detektif Jang mengajak jaksa untuk ikut bersamanya ke kantor polisi tanpa keributan. Namun segalanya tidak berjalan lancar sebab Tae-soo memasuki area dengan senapan berburu untuk membantu Do-won. Jae-hwi berusaha mengejar Do-won namun dia tertembak oleh Tae-soo alhasil target mereka berhasil kabur. Ketika di kantor polisi detektif memeriksa rekaman CCTV di sana mereka menemukan truk putih milik Do-won, yang rupanya sedang mengangkut seorang pria dengan kaki terluka menuju Jak Dudong. Karena itu Han-jun bersama Jae-hwi menyelidiki apotik terdekat dengan harapan mengetahui apakah Gopuri telah mengunjungi tempat itu, namun mereka tidak menemukannya. Publik menaruh perhatian besar kepada Do-won yang membunuh orang-orang yang melanggar hukum. Walaupun para pejabat menyebutkan bahwa tindakan main hakim sendiri, apapun alasannya tidak baik sementara itu kantor Do-won digeledah untuk mencari informasi penting. Sehingga polisi menemukan CD Hye-yun mengenai taktik pengobatannya terhadap Do-won. Ketika menyaksikan rekaman itu Han-jun dengan cepat memahami sejauh mana cuci otak Do-won dilakukan. Tentu saja memberikan gambaran bagi kelompok ini. Menyadari mengapa Hye-yun dibunuh, selain fakta bahwa jika Gopuri didisiplinkan dengan benar Do-won mungkin tidak berubah menjadi pembunuh berantai yang kejam. Ye-jun memeriksa ke dalam file terenkripsi di komputer Do-won menunjukkan bahwa nama-nama di kain Gopuri cocok dengan orang-orang di file Do-won, yang berarti bahwa dia sebenarnya membuat list orang yang akan dieksekusi yang dimana targetnya adalah memiliki riwayat kriminal. Dan secara kebetulan Do-won berkeliling di area di mana nama-nama target Do-won ada di sana. Dengan 3 target lagi yaitu Bokchon, Shin-pyong dan Amchol. Segera tim Minamdang menuju tempat Do-won akan mengincar Shin-pyong sementara tim detektif mengejar target lain. Namun Do-won berhasil menyerang Ye-jun dan kemudian Nadan. Soo-chul menemukan Shin-pyong sekarat di lantai tokonya dan terkunci di dalam. Han-jun akhirnya bertemu dengan Do-won perkelahian terjadi di antara keduanya. Sementara Han-jun dan Do-won bertarung Soo-chul mati-matian berusaha keluar toko yang terkunci. Sementara di tempat lain Jae-hwi dan Jang sedang membongkar jaringan obatan terlarang dan mereka berhasil melumpuhkannya. Kembali ke jembatan pertarungan intens saat Do-won memberitahu Han-jun bahwa dia tidak sepintar yang dia bayangkan. Sebaliknya dia hanya beruntung. Menyangkal klaim itu Han-jun menghajar Do-won tepat di wajahnya. Keadaan menjadi sangat panas dan berat ketika Do-won mengatakan bahwa Jae-jong kakak Jae-hwi memintanya untuk tidak membunuh Han-jun sebelum dia meninggal. Han-jun sangat marah mengambil batu untuk memukul kepala Do-won. Namun tidak bisa melakukannya. Do-won mengejeknya karena berhenti. Namun Han-jun tidak terpengaruh dan akhirnya tidak melakukannya. Segalanya menjadi lebih baik usai Soo-chul menemukan Hye-jun dan Nadan yang telah sadar. Dan sangat senang menemukan mereka aman. Sementara Jae-hwi menemukan Han-jun dan menendang Do-won tepat saat dia hendak memukul kekasihnya itu dengan bata. Jae-hwi menangkap Do-won dan saat membawanya pergi Han-jun diserbu oleh pers. Dan dia dengan bangga menyebut dirinya dukun terkenal di Yonghae-dong. 공영대상을 어떻게 알아내셨다고요?
아니라 저희 용해동의 명물 별대우 남도사님이십니다. Seminggu kemudian Dojin bertemu dengan Taesu dan memberitahunya bahwa ibunya ada di sana untuk menemuinya. Taesu terlihat seperti melihat hantu ibunya meminta maaf kepada Taesu. Sementara Jaehwi berbicara kepada Dowon dan mendoakan yang terburuk untuknya. Namun Dowon berpikir dia tidak melakukan kesalahan apapun. Orang-orang yang dia bunuh layak untuk mati. Jaehwi menunjukkan bahwa Jaejong tidak melakukan kesalahan apapun. Namun Dowon menjelaskan dia juga tidak bersalah atas hal itu. Dowon merasa kasihan padanya dan menyebutkan Jaejong menghubungkan keduanya, dan merupakan alasan mengapa menyukainya. Hal ini mengejutkan Jaehwi. Jaehwi lalu mengatakan dia menolaknya. Dowon agak kecewa dan menyebutkan bahwa dia tulus menyukai Jaehwi. Jaehwi tidak menerima semua itu. Sebelum pergi Jaehwi mengatakan bahwa Dowon adalah alasan mengapa dia akan menangkap pembunuh seperti Dowon lebih cepat yang bersembunyi di balik wajah polos itu. Di sisi lain Minamdang membuat heboh sebab Hanjun menjadi semakin populer. Namun Hanjun sedang beristirahat selama 6 bulan. Hanjun kemudian berkencan dengan Jaehwi. Namun ketidakhadiran Hanjun membuat Heijun, Suchul dan Nadan tak mampu mengatasi Minamdang dengan baik. Ketika Hanjun dan Jaehwi mencoba bersenang-senang mereka menemukan tubuh di waduk yang langsung membuat suasana liburan mereka hilang. Hanjun dan Jaehwi kembali ke Minamdang yang disambut oleh Yejun, Suchul dan Nadan dengan senang hati. Namun Hanjun mengatakan kepada mereka untuk bersiap menangkap pembunuh berikutnya dan drama ini pun berakhir.